deg-degan Bapak. Jadi saya handle dulu ya. Dulu pertama ngajar deg-degan. Sekarang kalau kita cuma jadi pendengar. Informasi awal kepada para peserta yang sudah hadir, ya. Nanti juga akan diinformasikan kembali berkaitan dengan sertifikat. Kita akan terbitkan pada hari Selasa tanggal 1 September 2020 ya. Dan tentu ada syaratnya bahwa peserta diwajibkan untuk tetap tune in selama webinar berlangsung, sehingga sertifikat ini bisa mencerminkan sejauh mana perhatian dari bapak-bapak dan ibu-ibu peserta di webinar kali ini. Kemudian webinar ini juga bisa diakses di link YouTube yang nanti akan kami sampaikan sesudah acaranya berlangsung secara formal. Demikian juga untuk absensi ya. Absensi juga nanti akan disampaikan di sesi kedua di pertengahan ya, sehingga diharapkan peserta bisa mengikuti webinar ini dengan penuh dari mulai awal sampai berakhirnya acara. Ya, alhamdulillah ini sudah mulai banyak yang hadir nih ya. Pak Arif Rahman sudah hadir? Sudah Pak Yantoro. Terima kasih banyak Pak Arif sudah standby ini. Ya. Beliau akan menjadi keynote speaker-nya, jadi nanti Bapak Arif Rahman SEMM ini belum acara secara resmi nanti dimulai akan memberikan pandangannya sebagai keynote speaker berkaitan dengan webinar yang akan dilaksanakan. Pak Moderator, kita akan kasih toleransi sampai jam berapa acara dimulai? Paling tidak separuh peserta ya kali ya pertimbangannya. Separuh aja ya. Baik. Separuh peserta mungkin 5 menit 10 menit lagi coba. Baik Pak. Sambil mungkin dari panitia bisa di woro-woro di grup peserta untuk bisa segera bergabung. Nah, webinar ini akan dimoderatori oleh Bapak Ferus Hardian SE MSM, sehingga beliau nanti yang akan memfasilitasi di dalam jalannya webinar ini, termasuk berkaitan dengan tanya jawab yang diharapkan akan muncul dengan dinamis dari para peserta.
Ayo, turun. Untuk peserta mungkin mau dibantuannya untuk di mute dulu speakerphone-nya biar suaranya tidak masuk ke dalam forum seminarnya. Nanti kita akan saat sesi tanya jawab atau apa bisa kita buka aktifkan. Untuk host tolong dibantu di monitor. Terima kasih. Untuk MC-nya bisa dibukain juga kali, Pak Niantoro. Bisa muncul suaranya. Udah muncul, Pak? Oke, udah. Oke, silakan dimulai Bapak Ibu. Sudah jam 1:07. Baik, terima kasih Pak Eko sebagai host yang membantu kelancaran acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Niantoro sebagai pembawa acara. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Dan yang terhormat Bapak keynote speaker, panelis, moderator, seluruh panitia dan seluruh peserta webinar hari ini. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan karena berkat rahmatnya kita masih bisa berkumpul bersama-sama menimba ilmu dari para narasumber yang memang memiliki kompetensi di bidangnya. Acara ini merupakan webinar yang diselenggarakan atas kerjasama antara Politeknik LP3I Jakarta dan Politeknik PGRI Banten. Nah, adapun temanya adalah yang pertama, peluang bisnis saat pandemi COVID, mengubah hambatan jadi peluang, dengan panelis Ibu Evalina SEMM. Kemudian tema yang kedua, pembelajaran bahasa Inggris di masa COVID, momen menghilangkan mental block, dengan panelis Bapak Dr. Andes Subagio MA. Adapun susunan acara hari ini, pertama pembukaan, kemudian sambutan dari keynote speaker, ketiga adalah webinar sesi 1 dan sesi 2 disertai dengan tanya jawab, dan terakhir penutupan. Untuk mempersingkat waktu, keynote speaker Bapak Arif Rahman SEMM akan memberikan pandangan mengenai webinar ini. Kepada Bapak Arif Rahman SEMM, waktu dan tempat dipersilahkan, Pak. Baik, terima kasih Pak Niantoro. Suara saya jelas ya, Pak, kedengarannya? Jelas, Pak. Oke, baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Saya wabarakatuh. hormati Pak Niantoro sebagai MC, yang saya hormati Pak Ferus Sardian SEM yang nanti akan menjadi moderator, kemudian yang saya hormati Ibu Evalina SMM, panelis yang akan membawakan materi tentang peluang bisnis di era pandemi. Kemudian juga ada senior saya Bapak Dr. Subagio MA yang nanti juga sebagai panelis yang akan menyelenggarakan atau membawakan materi tentang bagaimana pembelajaran bahasa Inggris di era pandemi ini. Bapak Ibu semua yang saya hormati, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat karunia yang sudah Allah berikan pada kita, sehingga pada siang hari ini mungkin ada sebagian Bapak Ibu yang harusnya beristirahat, kemudian waktu bersama keluarga, tapi masih bisa meluangkan waktu untuk hadir di acara webinar series ini. Saya menyampaikan kenapa ini webinar series Pak Ferus ataupun Pak Niantoro beserta teman-teman yang lain, bahwa kalau kami di Poltek PGRI Banten ini adalah seri ketiga daripada webinar yang kami selenggarakan di bulan ini. Jadi seperti halnya para YouTuber, kami pun kolaborasi juga nih, gitu loh. Kemarin kami Poltek PGRI Banten sudah menyelenggarakan pengabdian masyarakat ke wilayah sekitar kampus kami, ke kantor kelurahan-kelurahan yang ada di sekitar kampus kami. Sebelumnya saya berkolaborasi dengan STIA Banten mengadakan juga seminar nasional. Waktu itu temanya adalah peluang usaha ekonomi kreatif berbasis kearifan lokal. Dan hari ini kembali Politeknik PGRI Banten bekerjasama dengan Politeknik LP3I Jakarta bekerja sama untuk melaksanakan webinar dengan dua tema yang berbeda. Satu adalah bagaimana peluang usaha di era pandemi, kemudian yang satu lagi adalah bagaimana proses pembelajaran bahasa Inggris di era pandemi. Saya ucapkan terima kasih kepada para panitia yang sudah bersusah payah sehingga acara webinar ini bisa berjalan dengan baik. Saya ucapkan juga terima kasih kepada rekan-rekan mahasiswa ataupun dosen dan pengajar baik di lingkungan Poltek PGRI Banten, Politeknik LP3I Jakarta, ataupun di luar itu. Terima kasih dari saya yang sangat apresiasi setinggi-tingginya yang tadi saya sampaikan di awal bahwa di hari Minggu ini yang biasanya ini dipakai waktu untuk bersama dengan keluarga, tapi Bapak Ibu bersedia untuk meluangkan waktunya untuk mengikuti webinar ini. Bapak Ibu sekalian, memang di tengah kondisi COVID-19 ini tentu menjadi sebuah tantangan bagi para dosen adalah bagaimana bisa memberikan atau melaksanakan proses pengajaran ataupun penelitian dan pengabdian masyarakatnya ini tetap harus berjalan. Butuh sebuah kreativitas, butuh sebuah keilmuan baru tentunya yang mungkin selama ini mungkin biasanya PKM atau pengabdian masyarakat dilaksanakan secara offline, tatap muka, dan yang lain sebagainya. Sekarang dituntut dosen melakukan pengabdian masyarakat mungkin dalam bentuk yang seperti ini. Melaksanakan webinar-webinar ataupun mengikuti webinar-webinar. Nah, tentunya ini menjadi suatu hal yang baru bagi para dosen untuk tetap menyesuaikan diri, tidak berhenti belajar, dan tidak berhenti berbagi. Karena pandemi COVID ini, walaupun dalam tanda petik masih berlangsung di luaran sana, jangan sampai menghentikan kreativitas kita ataupun menghentikan aktivitas kita sehari-hari. Tentunya dengan sentuhan teknologi yang makin berkembang saat ini, hal ini akan jauh lebih memudahkan. Saya percaya bahwa peserta yang hadir ini pun kita tidak berada dalam satu lokasi. Ada yang saya di Banten, kemudian juga ada yang di Tangerang, ada yang di Jakarta, ada yang di Bogor, ada yang di Depok, dan mungkin juga ada yang di luar Jakarta dan Banten ini. Mungkin ada yang dari Bali, Kalimantan, Papua, kita tidak tahu. Tapi yang jelas bahwa dengan adanya teknologi ini memudahkan segalanya. Jadinya, apalagi yang bisa kita lakukan, gitu kan? Termasuk diantaranya adalah peluang usaha apa sih yang akan bisa kita lakukan di era masa pandemi ini, ya nanti akan disampaikan oleh panelis pertama yaitu dari Ibu Evalina. Kemudian bagaimana sih proses pembelajaran di era pandemi ini.
Tentunya Pak Bagio sebagai seorang master in English, itu bisa memberikan sebuah arahan-arahan. Jadi jangan sampai, intinya adalah bahwa jangan sampai karena adanya COVID-19 ini menjadikan kita sebagai dosen atau kita sebagai mahasiswa Join lagi ya, yang lain. Ya udah Daya, surat Anas aja nggak apa-apa. Alipe surat Ferus, Anas juga nggak apa-apa. Ya. Alipe. nanti hostnya saya pindah ke Pak Ferus ya. Oke, boleh Pak. Heeh. Supaya ketika ada masalah nanti yang lainnya nggak ikut trouble. Oke. Ada co-host juga Pak, bagusnya. Iya Pak.
Silakan dilanjutkan kembali. Pak Nentoro, dipersilakan Pak Arif lagi, Pak Nentoro, lanjut. Baik. Pak Arif masih melanjutkan? Siapa? Atau sudah selesai Pak Arif? Belum keputus kayaknya tadi itu. Putus ya? Kita nunggu Pak Arif, barangkali masih ada yang mau disampaikan. Bentar saya kontak. Silakan Pak. Peserta sudah masuk semua. Baik Pak, terima kasih Pak. Kita masih menunggu Pak Arif yang tadi sempat terputus pada saat menjadi keynote speaker, sehingga beliau bisa menuntaskan pandangannya. Oke. Baik Pak Arif. Ya, Mohon maaf siap. tadi ada sedikit gangguan teknis. Silakan untuk melanjutkan pandangan-pandangan Bapak berkaitan dengan webinar hari ini. Oke, baik, terima kasih. Ya, biasanya Bapak Ibu namanya hal baru gitu kan pasti ada saja gitu kan. Baik. Berarti saya tekankan di sini bahwa pertama saya ucapkan terima kasih. Halo. Yes. Oke, jelas Pak suara saya? Jelas Pak? Oke, baik. Saya ucapkan terima kasih kepada dosen-dosen dari Politeknik LP3I Jakarta yang sudah berkenan untuk bisa menjadi panelis di acara webinar kali ini. Atas kesediaannya dari Ibu Evalina dan Pak Subagio, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Terima kasih juga untuk Politeknik LP3I Jakarta yang bersedia juga menjadi host dan yang lain sebagainya. Terutama buat Faverus nih, harusnya minggu ini jalan-jalan biasanya dia. Cuman bersedia beliau menjadi seorang moderator. Itu saja mungkin Bapak Ibu, sekali lagi saya atas nama Politeknik PGRI Banten mengucapkan terima kasih banyak atas kesediaan waktu Bapak Ibu untuk hadir di acara webinar kali ini. Ucapkan terima kasih juga para panelis dari Politeknik LP3I Jakarta dan rekan-rekan dari mahasiswa dari PGRI, dosen-dosen dari Politeknik PGRI Banten, dan dosen-dosen dari wilayah lain yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya akhiri wabillahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Arif Rahman, SEMM, atas pandangan-pandangan yang telah diberikan. Dan kini kita tiba pada saatnya yaitu untuk masuk ke sesi webinar yang mengangkat dua topik tadi dengan moderator Bapak Ferus Hardian, SE MSM. Waktu dan tempat kami persilakan kepada Pak Ferus Hardian untuk menjadi moderator di acara ini. Baik, terima kasih Pak Niantoro. Untuk memulai sesi acara siang ini, mungkin saya ingin mulai dengan pantun sedikit buat teman-teman semuanya.
Pantun saya sebagai berikut. Jalan-jalan ke Jakarta, jangan lupa singgah di kota tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, saya sangat senang bisa berjumpa dengan Anda. Alhamdulillah dan selamat datang Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya dalam acara webinar kita pada siang hari ini dalam tema peluang bisnis dan pembelajaran bahasa Inggris di masa pandemi COVID di 2020 ini. Tentu saja sebuah applause layaknya harus kita berikan kepada para peserta hadirin pada siang hari ini yang masih terus mau belajar ya, terus mau mengembangkan diri dan terus berusaha sehingga walaupun di hari libur, di hari Minggu mau ikut hadir webinar ini. Saya yakin dan percaya hadirin semuanya adalah orang-orang pilihan, orang-orang antusias, orang-orang pembelajar. Orang-orang yang tidak mau disebut sebagai kaum rebahan saja gitu ya. Kaum rebahan yang tentu saja tak dikhawatirkan bisa berkonotasi negatif, tidak produktif begitu ya. Namun Bapak Ibu semua hadir di sini adalah tentu saja beda. Melengkapi pengantar yang disampaikan oleh keynote speech tadi dan juga tentu saja dari MC kita tadi, judul kita ini peluang bisnis dan pembelajaran bahasa Inggris di masa COVID ini tentu saja sebagai upaya kita untuk berkontribusi positif kepada anggota masyarakat agar pandemi COVID ini tidak menjadi halangan atau hambatan untuk kita berproduktivitas. Setuju ya Bapak Ibu ya? Ada. Jangan menjadi halangan untuk kita untuk berproduksi dan beraktivitas. Saya berharap dan kita semua berharap pandemi COVID ini akan bisa tetap bisa membuat kita produktif, semangat dan berkarya. Walaupun kita sama-sama tahu 6 bulan ya, kalau sejak Wuhan muncul COVID ini muncul di Wuhan, Cina di akhir tahun baru itu sampai dengan sekarang dan atau di Indonesia ini per Maret ini kita diidentifikasi suspek COVID yang pertama sejak Maret sampai sekarang. Tentu saja sudah kita merasakan dampak sekali banyak sekali dampaknya. Nah, new normal kehidupan lah kita sebut sekarang ini ya, gaya baru, pendekatan baru, cara belajar baru, cara bekerja baru, cara berusaha baru. Yang kita sama-sama sadar new normal ini kita jalankan karena dampak yang dimunculkan dari adanya COVID ini yang mewabah secara tidak hanya di Indonesia, bahkan sudah mewabah ke hampir 160 negara di dunia ini. Bapak Ibu peserta sekalian, untuk itu kita terus semangat untuk terus berimprovisasi dan menjadi produktivitas. Mudah-mudahan sesi webinar kali ini bisa menginspirasi, bisa menggerakkan, menstimulus Bapak Ibu semuanya untuk bisa lahir dan muncul sebagai orang-orang yang produktif dalam membangun usaha-usaha dan juga orang yang mau move on, terus mau mengembangkan diri, terutama dalam hal pembelajaran bahasa Inggris juga. Yang salah satu memang dampak dari COVID ini adalah berubahnya cara belajar ya, cara budaya belajar yang harus menerapkan jarak jauh karena mempertimbangkan keselamatan dan kesehatan. Bapak Ibu semuanya, untuk tidak berpanjang lebar, saya akan menyampaikan sedikit tata tertib kita di sesi webinar kita kali ini. Sesuai dengan jadwal kita akan melaksanakan webinar ini selama dari pukul 13 sampai pukul 15 nanti, plus minusnya ya. Kemudian kita ada dua pembicara atau dua tema. Masing-masing tema kita akan beri durasi 1 jam. Nah, dari durasi 1 jam itu, setengah jam pertama akan digunakan untuk penyampaian materi oleh narasumber, setengah jam kedua kita akan lakukan dengan tanya jawab. Seperti itu ya. Dan nanti buat teman-teman peserta sekalian, kalau jika di dalam sesi seminar ada pertanyaan, silakan tulis dulu pertanyaannya di chat room kita. Nanti saat sesi tanya jawab bisa kami dari moderator akan bacakan dan tentu saja mungkin bisa dipartisipasi dijawab oleh narasumber. Seperti itu ya teman-teman ya.
Baik, sebelum kita akan mulaikan saja sesi kita yang pertama ini untuk dengan pembicara kita Ibu Evalina. Tak kenal ada pepatah tak kenal maka tak sayang ya. Maka sebelum kita mulai saya akan bacakan sedikit tentang profil beliau. Beliau Ibu Evalina SEMM adalah beliau seorang pelaku bisnis juga. Tentu saja latar belakang beliau juga ada seorang pengajar. Beliau ini adalah pengajar di Politeknik FP3 Jakarta untuk bidang statistik, entrepreneurship, marketing, dan management and human resources. Di samping itu, mendukung tema ini, beliau juga adalah praktisinya, gitu loh. Praktisi untuk sudah mencoba menjalankan bagaimana di era COVID ini mengambil peluang untuk berwirausaha. Beliau juga di samping mengajar, beliau juga adalah pemilik bisnis online untuk masakan Minang dengan judul The Dunsana, dengan mereknya Dunsana. Kemudian juga memiliki rumah makan Kapau The Dunsana. Samping itu, Bu Eva ini juga adalah seorang influencer di beberapa media sosial, Instagram dan Facebook. Juga seorang YouTuber, memiliki YouTube dengan channel Evalina 089, dan beliau ada penggagas dan pendiri WA Group YouTuber Edukasi, yang menghimpun baik dosen maupun YouTuber umum yang memiliki ketertarikan pada edukasi, dan tempatnya para anggotanya berkolaborasi. Samping itu, sekedar info buat teman-teman, beliau juga menulis beberapa buku tentang buku-buku antologi dengan judul Bukan Matahari Terakhir, kemudian Jalan Panjang Gapai Idola, serta Memoir Kepingan Hidup, serta sebuah buku autobiografi yang sedang dalam proses. Dan juga beliau memiliki blogs ya, ada EduTips dan Catatan Evalina. Nah, hadirin sekalian, burung kutilang menari-nari sambil melompat di atas dahan yang tinggi. Bu Evalina, silahkanlah menyampaikan materi agar peserta tidak penasaran lagi. Untuk itu, kepada Bu Evalina, waktu dan tempat saya persilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ferus. Sama Ibu. Waalaikumsalam. Alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul untuk saya bukan seorang yang ahli, tapi kita sama-sama belajar. Saya ingin share beberapa pengalaman bahwa memang kita semua ya, bukan hanya kita pribadi, bukan hanya Indonesia, tapi di banyak negara banyak bisnis yang terpukul akibat COVID. Tetapi hambatan itu kita tidak bisa, janganlah kita menjadikan hambatan itu sebagai sesuatu yang akhirnya membuat kita mundur dan terjatuh. Tapi kita harus cari alternatif lain, karena banyak alternatif, walaupun mungkin kita tidak semaju sebelumnya, tapi kita bisa bertahan, mungkin juga nanti akhirnya menjadi satu peluang bisnis yang akan makin meningkat setelah masa COVID ini berakhir. Oke. Kenapa saya buat tema peluang bisnis ini? Ini ternyata 2 tahun sebelum ini saya telah membuat satu artikel bahwa ke depan dengan adanya IoThings, dengan kemajuan internet, bahwa akan ada banyak pekerjaan yang hilang, ya, terutama pekerjaan administrasi yang sekarang kenyataannya begitu ya, udah banyak bank yang melakukan dengan secara otomatisasi. Jadi ternyata nggak cuman bank, kita juga akan terpaksa mau tidak mau dalam tanda kutip mengikuti progres sekarang, bahwa segala sesuatunya dilakukan dengan internet. Karena sekarang ini kita lihat banyak karyawan yang bekerja WFH ya, work from home. Dan kenapa tidak kita melakukan satu pekerjaan yang
dengan mengoptimalkan internet yang ada di rumah. Sambil di-share materinya, Bu Eva? Ya, Share-nya, materinya bisa langsung sambil di-share ya, biar teman-teman bisa oke. ngikutin. Ini saya akan share materinya, itu pembukaannya. Oke. Ya, mantap, udah masuk. Ya, saat ini saya akan membawakan tema peluang bisnis di masa pandemi COVID, mengubah hambatan menjadi peluang. Ya, dampak pandemi COVID terhadap masyarakat, hambatan dan peluang bisnis yang ditimbulkan. Tentunya sekarang ini ya sejak awal Januari ya, yang terasa di negara kita adalah sejak bulan Maret, ya. sejak Maret. Ya, kalau Ya. Januari itu udah mulai ada isu-isu Di Wuhan ya? di Wuhan. Ya, di Wuhan sudah. Nah, sejak Maret negara kita, kebetulan saya waktu itu baru pulang dari umroh, saya masih bingung waktu di bandara. Kenapa ada yang membuat satu survei bahwa sehat atau tidak dari luar negeri. Tapi kalau dulu pada saat awal Maret itu kita jemaah umroh belum disuruh isi survei, tapi dengan cepat ternyata kita menghadapi ada social distancing, physical distancing yang menyebabkan keterbatasan gerak masyarakat. Akhirnya juga berdampak terhadap keterbatasan kegiatan perekonomian masyarakat. Ya, di mana saat ini mungkin saat ini udah mulai terbuka ya sebagian, tapi kita juga membatasi diri kita sendiri untuk melindungi kesehatan kita dan keluarga dan lingkungan. Nah, hambatan ini ternyata menimbulkan satu peluang yang menurut kata pepatah. Jadi menurut kata pepatahnya, hambatan menimbulkan peluang. Betul. Jadi kita jangan berhenti di hambatan, tapi kita terus maju dan kita melihat peluang apa yang terjadi di depan hambatan itu. Harus move on ya Bu ya, jangan berserah diri, jangan rebahan aja ya. Ya, jangan rebahan. Rebahan sementara kan, awal-awal Maret itu kita rebahan, tapi jangan terlalu lama rebahan, nanti lupa bangun. Oke, peluang apa saja nah ini bukan hanya para dosen nih, ada mahasiswa, ada untuk umum ya di masa pandemi COVID ini. Oke, kita lanjut. Bagi yang ingin bertanya silahkan tulis di kolom komentar sehingga nanti bisa dibacakan nanti sama moderator insya Allah. Ya. Oke, kita lanjut berikutnya. Nah, apa saja peluang bisnis bagi para dosen ini, terutama dosen ya, tapi mahasiswa juga. Yang pertama, bisnis atau profesi yang berhubungan dengan profesi dosen. Yang kedua, bisnis yang bersifat umum. Apakah yang bukan dosen bisa? Bisa aja, karena umum pun punya keahlian masing-masing. Jadi kita bisa, misalkan kita yang ahlinya kewirausahaan, kita akan bisa buat satu usaha, yang ahlinya ilmu lain kita bisa, walaupun bukan dosen kita juga bisa. Ini slide-nya belum bergeser ke slide 2 Bu? Oh, belum mulai bergeser ya Pak? Oke. Ini sudah. Oke. Ini ya. Ya udah. Oke. Lanjut. Slide 3. Slide 3. Oke, ini slide 4 sekarang. Oke. Yang pertama sebagai YouTuber. Nah, kenapa saya sebagai pendiri YouTuber edukasi? Nah, di situ banyak bergabung. Tadinya YouTuber edukasi itu adalah kumpulan dari beberapa dosen. Tapi setelah ini ternyata peminatnya banyak. Nah, saat ini karena ada di rumah saja, maka setiap orang yang punya ilmu ingin berbagi, ingin share ilmu. Daripada nggak boleh keluar, nggak di dalam rumah aja bete, maka dibuatlah ini. Nah, misalkan kalau dosen atau guru, mereka memiliki materi pengajaran. Nah, saat ini materi pengajaran itu sangat diminati oleh baik sesama dosen atau guru ataupun mahasiswa ataupun orang tua, terutama untuk yang materi-materi SD, SMP itu SD, PAUD ya. Itu materinya disukai sama orang tua karena dia ingin mencari materi yang bisa diajarkan ke
anaknya. Iya, iya. Banyak Iya. orang tua ngeluh ya Bu ya, nggak Iya. harus mendampingi orang tua, nggak bisa ngajarin. Nah ini jadi Iya. peluang bagi para guru ya. Ya, jadi guru bisa mencari materi, membuat materinya memang sama, tetapi kita bisa membungkusnya menjadi sesuatu yang menarik. Iya. Kalau untuk PAUD ya tentu pakai gambar-gambar, pakai video. Untuk anak SD, SMA juga mereka semua kita bisa membungkusnya dengan sesuatu yang ini bisa ditambahkan dengan animasi, ya. Ya terutama profesi ini memiliki perangkat teratas ya yang diinginkan di saat pandemi COVID. Ya karena kita nggak boleh keluar, jadi kita harus memutar otak gimana caranya supaya kita tetap kreatif, tetap produktif walau hanya di rumah saja. Jadi YouTubernya benar-benar menjanjikan ya Bu ya sekarang ya Bu ya. Iya, iya. Di grup YouTuber edukasi saya udah beberapa orang yang sudah AdSense yang bisa mendapatkan penghasilan dari melakukan YouTube. Jadi ada video mereka sudah diberikan iklan, diberikan kesempatan oleh YouTube untuk mendapatkan iklan. Ya. Yang saya lihat kebanyakan kalau itu materi pelajaran atau cara membuat materi pelajaran itu sangat diminati. Berikutnya, ya karena perkuliahan diberikan secara online. Mahasiswa kadang-kadang ingin mencari kalau mahasiswa atau mahasiswa ingin mencari bagaimana cara belajar, cara kuliah dengan penyampaian materi yang paling menarik. Ya, karena mungkin setiap orang memberikan materi yang sama, tapi cara menyampaikannya berbeda-beda, ya. Jadi saat ini terbuka kesempatan yang sangat luas bagi para dosen atau guru ataupun umum untuk sebagai YouTuber, khususnya di bidang pendidikan, ya. Apalagi sekarang ibu-ibu, ya orang tua tuh bingung gitu, gimana caranya mengajarkan anak. Nah, supaya ini kalau kita punya materi yang menarik, orang tuanya mendampingi dengan ini loh kita kasih tahu YouTube-nya, sehingga anaknya mengerti dengan sedikit pemahaman dari orang tua. Apa saja dapat diberikan dengan YouTube ini? Materi perkuliahan, contoh soal, dan tugas. Nah, kalau untuk dosen bisa memberikan, kita bisa share hasil penelitian atau hasil pengabdian masyarakat kita. Jadi atau nanti karena kita share itu nanti kita bisa berkolaborasi dengan dosen-dosen yang lain. Ya. Nah, YouTube memperhitungkan jumlah subscribe dan jam tayang. Jadi kalau kita untuk ingin AdSense atau mendapatkan iklan, maka kita akan punya syarat YouTube, yaitu subscribernya minimal 1.000 dan jam tayangnya minimal 4.000 jam tayang. Oke, kita lanjut. Ya, yang berikutnya adalah sebagai penulis. Nah, ini adalah profesi yang kita nggak usah pergi. Kalaupun kita pergi, kita bisa dapat ilmu. Misalkan kita ingin menulis tentang tempat wisata. Nah, waktu kita jalan-jalan kita nggak perlu kita jalan-jalan dan sekaligus dapat bahan untuk tulisan. Ya, misalkan bagi yang suka wisata ke Bali, maka dia akan menulis tentang tujuan wisata di Bali. Atau materi, kalau untuk dosen atau guru atau mahasiswa pun, mahasiswa bisa memberikan materi baik berkaitan dengan perkuliahan atau berkaitan dengan opini, ya. Banyak sekarang ini banyak grup kepenulisan yang memberikan kesempatan untuk mengasah kemampuan menulis serta menyampaikan kemampuan menulis yang selama ini terpendam. Salah satu juga ada aplikasi Bu ya, aplikasi iya, juga mulai ada aplikasi untuk para penulis untuk nge-share tulisannya sehingga bisa dibaca oleh peminat buku ya, penulis novel atau kisah. Jadi ada grup kepenulisan yang khusus dosen, yang terkait atau guru, yang terkait materi-materi yang sesuai dengan bidangnya. Nah, kebetulan ada grup yang dipimpin oleh
Isa Alamsyah dan Asma Nadia itu yang terkait dengan novel, cerpen dan sebagainya. Nah, ada juga grup kepenulisan khusus wanita, itu juragan artikel. Itu dari juragan artikel itu bisa jadi penulis, diantaranya bisa jadi ghostwriter. Ghostwriter itu adalah penulis yang membuat satu buku tapi namanya tidak tercantum. Jadi dia dibayar karena dia menulis buku itu, tapi namanya bukan nama dia, itu ghostwriter. Namanya orang lain ya Bu ya? Penulis Iya. itu orang lain ya Bu ya? Iya, misalkan departemen, biasanya pemerintahan, di situ ditulis Departemen Pendidikan Nasional. Nah, yang menulis Oke. tentu ada penulisnya. Kayak Tapi- menulis buku, bikin laporan tahunan ya Bu ya? Iya. Laporan Jadi perusahaan. penulisnya tidak tercantum, cuman dia dibayar lumayan itu biasanya honor penulisannya ghostwriter karena dia biasanya buku. Oke, lanjut. Oke, yang berikutnya bisnis yang bersifat umum. Nah, ini iklan nih ya. Ini salah contoh masakan dari yang saya produksi yaitu rendang daging kemasan dengan dendeng garing balado yang berupa kemasan. Nah, kenapa kemasan? Karena dengan kemasan kita bisa konsumen bisa membeli produk kita dan yang suka traveling dia bisa bawa traveling, nggak usah repot-repot, dan yang ingin simpen safe di rumah dia bisa. Ini kenapa orang sekarang suka ya, karena dengan adanya kemasan itu mereka bisa lebih lama masakannya lebih tahan lama dan sudah matang. Nggak perlu keluar rumah beli bahannya. Nah, ya nggak perlu tuh tinggal telepon. Terus Jadi nggak perlu ke pasar nyari daging, nyari santan, ya menghindari kerumunan. Ini produksi Bu sendiri langsung udah ya? Udah Iya, produksi alhamdulillah. biasa ya? Iya. Mantap. Kebetulan suami chef mantan chef di Hotel Bintang 5, jadi ya kita kerjasama lah. Wah. Memang kita harus berkolaborasi ya dengan siapapun. Pasti kalau Apalagi dengan yang di rumah. kualitas nggak diragukan lagi Bu ya? Alhamdulillah. Nah, salah satunya kuncinya kolaborasi perlu Bu ya? Bisa ya? Iya, di sini ya? kolaborasi dengan siapapun. Ya, nah salah satu bisnis kuliner yang lagi tren sekarang adalah frozen food, ya, makanan beku. Jadi tinggal goreng, tinggal direbus atau tinggal apa. Jadi udah ini. Yang ya karena konsumen sekarang ini menginginkan makanan yang terjaga kebersihan dan kesehatannya, juga karena kepraktisannya. Jadi nggak usah pergi keluar, nggak usah berkerumun, dapat makanan. Bisnis kuliner juga bisa ditawarkan dalam makanan yang siap santap ya. Contohnya ini ya, rendang daging, dendeng garing balado. Atau sekarang ada trennya misalkan bikin sop. Jadi sayurannya bumbu-bumbunya udah masuk dalam satu kemasan. Tinggal dimasak, udah bumbu ada cara mengolahnya gitu. Jadi seperti itu sekarang trennya ada frozen food, ada masakan siap saji, dan ada juga masakan yang bahan mentah yang tapi udah siap dengan semua bumbunya. Jadi nggak usah pusing-pusing lagi lihat resep di tempat lain. Kita lanjut, bisnis alat kesehatan ya. Nah sekarang ini kita kemana-mana, kayaknya sekarang kalau kita keluar rumah walaupun 100 meter dari rumah mesti pakai masker ya, karena jadi akhirnya masker jadi satu kebutuhan yang penting, yang tadinya orang yang tidak boleh tertinggal kalau berpergian. Nah dari masker sendiri tadinya yang ada cuma masker yang tipe masker kesehatan, sekarang orang udah buat macam-macam masker batik. Nah, karena sesuai tren atau sesuai gaya atau karena bajunya batik, maka maskernya masker batik. Atau
masker songket, atau untuk pengantin dia masker yang pakai motor dan pakai tentunya pengantin ingin yang cantik, maka maskernya mesti yang cantik. Atau berikutnya adalah hand sanitizer. Nah, sekarang hand sanitizer itu merupakan satu kebutuhan yang ini, terutama orang yang sedang bepergian, nggak ketemu dengan sabun untuk cuci tangan, maka mereka perlu hand sanitizer. Nah, ini adalah peluang bisnis kesehatan. Termometer, ya. Sekarang ini kita kemana-mana mesti ditodong sama termometer. Jadi termometer itu diperlukan di banyak tempat, ya. Seperti pengalaman saya kemarin, acara lamaran, pas mau masuk rumah calon yang ingin lamaran, kita diperiksa dulu kesehatannya. Gitu. Emang nih kemana-mana. Kesehatan ini memang lagi booming juga Bu ya di era COVID ini ya. Salah satu yang booming ya. Kalau dulu termometer kalau diperlukan kalau kita lagi agak demam, pengen tahu seberapa demam. Sekarang nggak demam pun kita harus pakai termometer. Terus yang berikutnya bisnis untuk modal yang lebih besar bisa perlengkapan klinik atau rumah sakit seperti baju pelindung. Itu kan baju pelindung diri itu sangat diperlukan karena baju pelindung diri itu cuma dipakai sekali pakai terus buang, mesti perlu baru. Tentunya banyak diperlukan, apalagi sekarang makin banyak kita harus protek. Sarung tangan, alat bantu pernapasan dan lain-lain. Itu untuk modal yang modalnya besar. Berikutnya bisnis suplemen dan nutrisi herbal. Nah, supaya kita jangan sakit, ya. Nah, ini bisa jadi salah satu peluang bisnis, yaitu kita bisnis suplemen, yaitu menjaga kesehatan dan stamina tubuh. Dan ada juga pilihannya suplemen atau nutrisi herbal, ya. Jadi macam-macam. Bisa banget, juga herbal. Ya, Pak. Benar banget ya peluang bisnis ini. Orang sekarang kalau di rumah itu paling tidak ada nyetok di samping obat medis, sekarang suplemen-suplemen ya Bu ya, ada madu, ada minuman sehat dari rempah-rempah ya. Dan sekarang ada yang produksi ya. Iya. Nah, produksi misalnya jahe, kunyit, temulawak. Nah, itu obat-obat yang dari zaman dahulu kala udah sama nenek moyang kita udah dipakai buat menjaga kesehatan. Kalau dulu kita secukupnya, kalau sekarang nggak bisa secukupnya lagi. Kita harus jaga. Berikutnya bisnis desain grafis. Ya, saat ini promosi bisnis cenderung dilakukan melalui online. Maka kalau mau online, maka kita harus memberikan penampilan atau tampilan promosi yang cantik, yang indah. Ya, maka diperlukan desain grafis. Ya, kalau nggak indah, kemungkinan nanti calon konsumen kita nggak tertarik. Misalkan untuk menambah keindahan rumah, keindahan lingkungan, atau keindahan tempat wisata. Sekarang banyak orang pengen ke tempat wisata ngapain? Bukan cuma untuk refreshing, tapi karena ada tempat yang instagramable, ya. Jadi di rumah pun dibikin sudut-sudut yang instagramable. Jadi pengen, wah kita foto di sini padahal di rumah, tapi karena instagramable maka ini. Nah, itu perlunya desain grafis. Kemudian jasa pembuatan video. Nah, sekarang ini orang karena kita di rumah saja gitu, ya, maka kita kadang-kadang ada yang bosan di rumah, kita bikin video yuk, daripada kita pergi ke tempat foto untuk melakukan video gitu kan, mendingan videonya di rumah saja, terus kita buat dengan cantik, dengan indah. Itu beberapa. Nah, yang ini buat toko online. Wah, ini udah berjamur ya, udah banyak ya. Ada Shopee, ada Bukalapak, ada Tokopedia. Kita buka salah satu. Kita nggak perlu menjajakan keluar, permintaan datang langsung, dan jadi karena orang cenderung menghindari kontak langsung dengan orang lain, ya. Di toko online lagi booming banget ya Bu ya.
Iya, bisa juga bikin toko online pribadi, ya, bikin toko kita pribadi. Ya sekarang makin banyak yang buat toko dengan berbagai macam produk ya. Tokonya milik dia pribadi dan dia menjual beberapa produk. Nah, yang terakhir ini adalah yang terakhir tapi bukan terkecil, influencer. Sekarang ini profesi influencer banyak diminati ya, karena sekarang itu banyak orang punya akun media sosial yang punya banyak follower. Biasanya yang ingin meminta kita sebagai influencer, dia akan melihat berapa jumlah follower kita, baik di Facebook, Instagram, Twitter, atau YouTube. Bahkan di YouTube ya kita bisa ini ya. Nah, kenapa seseorang menjadi influencer? Karena pemilik produk melihat seberapa aktif akun media sosial yang bersangkutan dan seberapa aktifnya follower atau non follower merespons status akun tersebut. Kita lihat banyak selebritis atau yang bukan selebritis. Sekarang judulnya selebritis gram, yang mendapatkan penghasilan besar sebagai influencer. Iya, banyak sekali ya selebgram sekarang ya. Iya. Jadi bagi para YouTuber ya, bagi para YouTuber dan influencer disarankan untuk bergabung dengan grup-grup YouTuber atau influencer yang ada di media sosial, misalkan Facebook ataupun grup WhatsApp. Oke. Mungkin demikian. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada pertanyaan, mungkin saya akan jawab kemudian. Baik. Terima kasih Pak Ferus. Ya, terima kasih Bu Eva. Peserta webinar yang saya banggakan yang saya ini Bu Eva setelah membukakan tips-tips atau clue-cluenya mana yang peluang hambatan, peluang-peluang apa yang bisa kita lihat selama di era COVID ini. Ini tentu saja ilmunya Bu Eva ini perlu kita gali nih dengan lewat tanya jawab ya Bapak Ibu semuanya ya. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya ada yang mau ditanyakan silakan disampaikan di chat room kita ini. Karena saya melihat dari materi Ibu Eva tadi ada 8 ya, ada 7 peluang bisnis yang bisa kita geluti di saat ini yang bisa menjadi sumber-sumber income kita dan ini tidak hanya berlaku bagi orang yang punya modal atau profesional, tapi kalau menurut Bu Eva tadi siapapun bisa ya Bu Eva ya. Iya Pak. Oh, tadi kalau saya boleh ulang sedikit, peluangnya di antara sebagai YouTuber nih. Teman-teman di antara ini mungkin ada yang ingin mengembangkan dari YouTuber dan kebetulan Bu Eva juga sudah memulai. Nanti mungkin Bu Eva bisa share gimana sih Bu memulai jadi YouTuber. Dan kebetulan tadi Bu Eva ada yang nanya nih Bu Eva, kalau untuk menjadi YouTuber, syarat YouTuber yang bisa mendapatkan iklan itu 4.000 jam itu adalah tayang videonya selama dari satu video atau dari beberapa video gitu loh. Ada pertanyaan teman-teman. Nah, mungkin Bu Eva nanti bisa jawab ya tentang YouTuber tadi. Sampai itu ada peluang sebagai penulis nih teman-teman semuanya. Bapak Ibu para dosen dan ada mahasiswa juga yang senang traveling, yang sedang menulis, ini kesempatannya untuk mengembangkan diri mengangkat ini jadi peluang usaha. Bisnis kuliner tadi Bu Eva juga sudah mulai sendiri bisnis, ada membuat paket makanan rendang ya kan, dan juga bisa alat kesehatan, kemudian suplemen dan nutrisi. Ini sama-sama kita tahu juga, jangankan ini ya, saya saja yang biasanya paling suka minum rempah-rempah, rimpang lah istilahnya sekarang ya, mulai dari bikin sendiri sampai sekarang ada yang sudah jadi gitu loh. Nah ini juga peluang dan ternyata banyak yang mengambil peluang itu. Kemudian pembuatan desain grafis dan video dan jadi influencer. Nah kalau boleh tahu sedikit satu pertanyaan Bu Eva, mungkin ada beberapa pertanyaan yang mungkin untuk mengembangkan usaha ini, diantara bagaimana membangun kolaborasi mungkin Bu Eva ya. Tadi Bu Eva berkolaborasi, kalau tentu saja untuk bisnis tertentu kita mungkin karena belum punya pengalaman
apakah kita coba saja atau kita mau mulai dari stepnya? Kalau menurut saya kalau dari bisnis online ini ada mulai jadi agent atau ada jadi reseller saja atau bagaimana gitu Bu Eva? Nah, dan kemudian mungkin ke masalah modal nih Bu Eva, mungkin ada kiat-kiat Bu Eva kalau teman-teman yang berusaha mungkin ada berpikir mentok di modal. Nah ini mungkin salah satu mental block yang juga perlu kita singkirkan kalau kita mau jadi berwirausaha. Mungkin Bu Eva bisa kasih kiatnya. Silakan Bu Eva. Oke, terima kasih Pak Feris. Jadi pertanyaannya saya catat ada sekitar 3 ya. Yang pertama, 4.000 jam tayang itu didapat dari satu video atau dari beberapa video gitu ya. Yang kedua, membangun kolaborasi sebagai agent atau reseller. Yang ketiga, bagaimana tentang masalah permodalan. Oke. Yang pertama mungkin saya jawab yang pertanyaan pertama dulu, 4.000 jam tayang. Nah, tentunya kita kalau bukan kita selebritis kita susah juga ya dapat jam tayang ya. Makanya diperlukan kolaborasi. Kita bergabung dengan grup-grup yang grup YouTuber. Jadi kita berkolaborasi dengan teman-teman YouTuber yang lain. Nah, di situ kita bisa belajar bagaimana sih cara membuat video yang lebih bagus atau konten yang lebih menarik. Nah, itu saya mulai dengan belajar. Karena setiap orang punya spesifikasi masing-masing. Ada yang mereka ahli di bidang pembuatan videonya, ada yang ahli bagaimana sih caranya supaya itu semuanya kita harus praktekkan. Kalau cuma teori aja, nanti kita jago teori tanpa praktek sama sekali. Jadi kita harus bergabung, nah dari situ kita mendapatkan masukan-masukan dari teman. Karena banyak kok teman-teman YouTuber kita yang senang melakukan, senang berbagi berbagai macam informasi. Seperti contoh di grup YouTuber edukasi itu mulai dari pembuatan video, mulai yang berikutnya materi. Nanti kita dapat usulan materi ini nih bagus. Sekarang kita lagi tren materi apa sih? Itu juga jadi kalau boleh dalam pembicaraan. 4.000 jam itu tidak mesti dari satu video ya Bu ya? Iya. Dari beberapa video yang kita create ya. Yang kita tayangkan ya. Jadi diharapkan untuk kita rutin, misalkan aja sehingga video kita ditunggu sama oleh konsumen oleh penonton video kita. Jadi kita diharapkan rutin 2 kali seminggu atau 1 kali seminggu, tapi kita rutin kita mengeluarkan video-video karena kita nggak tahu mana video yang paling diminati oleh follower kita. Kadang-kadang yang menonton video kita belum tentu follower kita yang lain, tapi kita juga harus membuat bekerja sama dengan YouTuber yang lain. Karena kalau kita semakin banyak bekerja sama, maka semakin banyak juga kita mendapatkan manfaat. Begitu Pak Ferus untuk pertanyaan nomor 1. Untuk 2, membangun kolaborasi. Ya, memang kuncinya adalah kolaborasi. Menjadi agent atau reseller. Kalau kita punya keahlian, misalkan kita senang buat kue, kita bisa mulai dari kecil-kecilan. Ya, buat kue dulu, buat ini. Pertama mungkin contoh. Nanti kalau ada acara pesan ke saya ya. Dulu ada waktu zamannya tahun 98 ada level dari bank, karyawan dari bank yang levelnya udah cukup tinggi, tiba-tiba PHK mendadak, dia bingung mau ngapain. Tapi dia hobi buat kue. Dia mulai dari buat kue sehingga ternyata kuenya enak, ya akhirnya banyak peminatnya. Kalau ada acara, tetangganya, temennya dan lain-lain. Pertamanya dia kasih contoh gratis. Contohnya tentu nggak banyak-banyak. Kalau contoh mah nggak 100 biji kan, paling berapa. Nah, dari ketika rasanya enak, maka ketika ada acara temennya order ke dia. Kalau misalkan mau jadi agent juga boleh, atau kalau agent biasanya modalnya besar.
atau mau jadi reseller. Biasanya jumlah produknya satuan, atau bisa juga biar atau bagian promosiin deh, kalau misalkan kalau ada yang pesan nanti aku dapat berapa, itu bisa sesuai perjanjian dengan pemilik produk. Kalau untuk yang belakangan ini cocok buat yang modalnya terbatas. Itu ke pertanyaan nomor 3 ya. Membicarakan masalah modal, saya share tentang pengalaman saya membuka rumah makan. Jadi waktu itu saya mulai dengan meminjam uang 100 juta dari bank. Nah, pada kenyataannya pada proses kegiatan itu belum tentu kita selalu mendapatkan untung. Ketika modal habis, cicilan belum selesai, nah itu akhirnya menjadi masalah buat kita. Jadi disarankan kalau mulai usaha jangan kalau bisa modalnya modal sendiri. Nggak apa-apa dari kecil dulu. Yang penting kita dapat kepercayaan dari konsumen. Ya. Jadi kalau misalkan kita kalau kita udah gelontorkan modal besar yang mewah yang ini, tapi kita nggak tahu ininya siapa gitu. Jadi mendingan kita tahu dulu siapa peminat produk kita, baru kita perluas atau kita tingkatkan. Begitu Pak Ferus. Bu Eva kemarin dalam promosikan produknya yang rendang itu di pemasarannya gimana Bu Eva? Ada kendala apa atau gimana Bu Eva biar banyak konsumen Bu Eva? Namanya bisnis nggak selamanya banyak ya. Yang jelas mereka sudah merasakan, tapi saya promosi lewat Facebook. Jadi saya buat biasanya yang disukai itu dalam bentuk video. Mungkin kalau video menarik ya. Belakangan ini orang lebih suka dalam bentuk video. Kalau daripada foto orang suka juga, tapi kalau yang menarik untuk orang pesan ke kita biasanya video. Nah, saya bergabung mempromosikan lewat Facebook, lewat Twitter, lewat Instagram, dan bergabung dengan grup-grup bisnis yang saling mempromosikan gitu. Nah, jadi tentunya lewat influencer kali Bu ya. Iya, kita saling menginfluencer masakannya gitu kali ya Bu. Ya? Influencer tadi ya. Bisa juga influencer, tapi saya selama ini belum minta influencer secara membiayai gitu ya. Tapi biasanya yang sudah pesan ke saya, dia memberikan satu testimoni tentang masakan yang dipesan. Gitu. Alhamdulillah. Kayak gitu. Dan sejauh ini sudah sudah mulai banyak konsumennya Bu Eva ya? Ya, alhamdulillah. Ya, oke, karena teman-teman, tugas kita ikhtiar ya. Iya, teman-teman peserta, silakan kalau misalnya mau bertanya terkait materi yang disampaikan oleh Bu Eva dan juga mungkin lebih menggali pengalaman beliau, silakan tuliskan pertanyaannya melalui forum chat kita. Ada yang mau ditanyakan silakan. Ya, terus di forum chat ya, nanti kita bacakan, nanti bisa disampaikan oleh kami moderator. Kalau belum ada, kita lanjut lagi, mungkin bisa di-sharing-sharing lagi. Bu Eva, kalau misalnya teman-teman yang mau menulis nih Bu Eva. Bu Eva kan kan sudah rajin menulis juga nih Bu Eva. Gimana sih kalau misalnya kalau kita mau mengembangkan mau kemampuan menulis kita ini, dan sebagaimana sih biar ini bisa jadi duit? Mungkin Bu Eva bisa kasih tips-tipsnya juga Bu Eva. Untuk mengembangkan kemampuan menulis ya, itu saran saya ikut grup-grup kepenulisan ya, karena yang seperti tadi saya udah kasih tahu, kita banyak kok grup kepenulisan yang tersebar di Facebook. Nanti ada training kepenulisan, ada yang free ataupun berbayar. Nanti dari situ ketika kita udah mulai ikut join grup-grup kepenulisan tersebut, maka akan terbuka kesempatannya. Kadang-kadang kita disuruh kalau grup
kepenulisan yang terkait dengan cerpen misalkan. Kita buat cerpen dari baca, terus kita belajar, terus ada ikut trainingnya, ada training yang free, ada training yang berbayar. Jadi kita dari situ kita mulai. Proses saya membuat buku itu, saya join ya waktu itu kebetulan dengan Juragan Artikel, saya join dengan grup tersebut, terus udah itu ikut trainingnya, terus udah itu habis trainingnya di situ ada, setelah ikut training ini kita akan buat buku antologi. Nah kita buat buku. Jadi ada, terus kalau misalkan untuk penjualan sekarang ini lagi trennya e-book. Oh Ya. gitu. Nah, lagi trennya e-book ya. Cuman saya saat ini masih belum ke jalur e-book karena lebih lagi fokus ke YouTube. Karena kita nggak bisa bagi semuanya. Kalau e-book, kalau kita punya e-book, di kemana kita pasarkan, Bu? Ini kalau kita punya e-book, kita bisa pasarkan di Tokopedia, bisa di Shopee, bisa. Jadi banyak ini bisa dipasarkan di media sosial kita. Kita bisa ikut grup promosi. Grup promosi itu jadi beberapa orang yang punya grup, punya media sosial, dia bergabung dan mempromosikan produk temannya. Jadi saling mempromosikan. Itu yang saya sebut kolaborasi. Nah, salah satu yang saya ikut itu di grup promosi itu di Juragan Artikel. Itu khusus wanita, ya. Oke. Tuh. Karena wanita ini banyak maunya, mau belanja. Kalau uangnya terbatas, kan gimana? Jadi cari sampingan ya supaya kita bisa belanja. Oke. Buat teman peserta masih ya, satu pertanyaan boleh kalau misalnya masih ada, karena waktu untuk sesi Bu Eva juga sudah mau berakhir. Silakan satu pertanyaan. Namun sambil itu saya juga umumkan, insya Allah untuk absensi kehadiran akan kita share linknya di grup chat. Jadi nanti teman-teman bisa mengisi di link untuk pengisian absensi kehadiran ya. Nanti mungkin Pak Niantoro bisa dibantu. Sebentar, tadi yang Pak Niantoro share baru link YouTube-nya ya Pak ya? Iya Pak, jadi link absen itu nanti akan kita Pasti share sesi Pak Bagio ya? sebelum acara berakhir ya, nanti di Oke. acara sesi kedua, supaya lebih Ya, lengkap fokus ya. peminatnya dan biar fokus lengkap. ya. Tenang, jadi Bapak-Bapak, teman-teman nggak usah khawatir, nanti ada khusus absensi kehadirannya akan kita share di sesi kedua nanti. Kemudian buat teman-teman yang sudah hadir, terima kasih dan senang teman-teman makin bisa ngikuti dengan baik acara ini, mudah-mudahan, dan alhamdulillah sampai sejauh ini tidak ada gangguan lagi sinyal dan jaringannya. Alhamdulillah. Alhamdulillah semuanya. Oke. Semakin mungkin sebagai penutup ini Bu Eva, di sesi Bu Eva mungkin ada pesan-pesan Bu Eva buat teman-teman peserta ini untuk bisa memulai atau mengambil peluang bisnis ini, buat khususnya di antara kita kan ada juga sesama rekan-rekan dosen, dan juga ada adik mahasiswa juga hadir di webinar kita kali ini, khususnya adik-adik dari mahasiswa dari PGRI dan PLJ saya lihat ada. Oke, Terima kasih Pak Ferus. Peluang bisnis itu biasanya mulai dari passion kita apa? Jadi kita harus banyak membaca, kita harus ini biar kita bisa menggali passion kita. Jadi ada yang passionnya memasak, kenapa nggak buat YouTube memasak? Passionnya menulis, dia bisa menulis segala sesuatu yang dia alami, misalkan dia mengajar, dia bisa menulis tentang materi pengajarannya. Atau dia misalkan sukanya traveling, dia bisa menulis tentang pengalamannya traveling. Misalkan kalau mau ke Bali kita sebaiknya pakai apa? Kalau naik pesawat gimana? Naik bus gimana? Nah itu sehingga orang yang berikutnya akan pergi ke Bali, dia akan kalau dia pergi ke Bali dia akan ini, atau mau pergi ke luar negeri itu banyak sekarang ini ya. Kalau misalkan ke Singapura, apa sih tempat wisata di sana, tujuan wisata sebaiknya kemana?
Halo, oke. Keputus jaringannya dikit, ada gangguan dikit. Bu Eva? Oke, sambil host nanti untuk mencoba memperbaiki gangguan koneksi di tempat Bu Eva. Teman-teman semuanya, alhamdulillah menurut kita satu sesi sudah kita dengarkan tadi dari Bu Eva. Ini Bu Eva sudah tersambung lagi, silakan Bu Eva. Mic-nya dinyalain Bu Eva. Oke, Pak Ferus. Ya maaf. Oke, gangguan sinyal lagi. Agak ada hambatan. Ya, jadi passionnya dengan busana. Silakan Bu Eva, silakan. Seperti itu. Terus yang berikutnya bergabung dengan grup-grup dengan kesamaan minat. Nah, dari situ kita bisa mengkolaborasi kira-kira apa yang bisa dilakukan. Jadi pengalaman saya waktu bulan puasa itu ya kita kondisinya COVID, terus udah itu kayaknya sedih banget ya. Nggak ada pendapatan, terus udah itu akhirnya kolaborasi di grup promosi. Dengan alhamdulillah dengan melakukan kolaborasi itu terjadi pesanan cukup besar, cukup banyak, sehingga cukup membantu ya untuk menghadapi Lebaran. Jadi seperti itu. Kuncinya adalah jangan putus asa, gali passion kita, terus udah itu terus berkolaborasi. Begitu Pak Ferus, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Eva. Luar biasa sekali sharingnya. Saya yakin ada poin-poin hikmah-hikmah yang bisa ditangkap oleh teman-teman peserta webinar kita siang kali ini. Dan tentu saja saya yakin di antara setelah ini mungkin ada teman-teman yang ingin cari tahu apa lebih mendalam. Saya rasa mungkin bisa coba kontak Bu Eva kali Bu Eva ya, nanti Bu Eva bisa share nomor WA-nya sehingga teman-teman yang ingin tahu lebih bagaimana peluang Bu Eva jalankan bisnis ke kulinernya itu bisa di-sharing-sharing lagi nanti. Dan teman-teman juga bisa follow ya Instagramnya Bu Eva di Eva de Dunsana. Mungkin Bu Eva juga bisa ketikkan lagi di chat roomnya akun Instagramnya, sama di FB-nya Bu Eva serta di Twitternya Bu Eva. Siapa tahu dengan begitu ada after webinar ini tetap ada ini ya, keep in touch atau kontak-kontak sebagai tindak lanjut. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat, dengan sharing datanya Bu Eva bisa bermanfaat buat teman-teman pemirsa sekalian. Terima kasih Bu Eva, kita kasih applause yang meriah buat Bu Eva semuanya. Applause bisa dikirimkan lagi tanda clap-nya, tepuk tangan dari chat room kita. Baik teman-teman semuanya, kita masuk untuk tidak memperpanjang waktu ya, kita masuk ke judul tema kedua kita yang saya yakin dan percaya ini juga masih sangat dibutuhkan oleh kita semuanya, tidak hanya para mahasiswa, kita para dosen juga masih juga membutuhkan bagaimana kita bisa terus melancarkan, meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris kita. Dan kami panitia membikinkan judul ini karena dirasa ini juga menjadi hambatan, menjadi keluhan baik dari para kita yang belajar langsung maupun dari para orang tua melihat kendala-kendala dalam pembelajaran di masa COVID ini. Bahkan mungkin masih banyak di antara kita yang masih merasakan belajar bahasa Inggris ini sulit, belajar bahasa Inggris susah. Nah untuk itu nih kita datangin pembicara yang praktisi bahasa Inggris nih. Latar belakang beliau memang pengajar bahasa Inggris, juga punya pengalaman di bekerja di perusahaan asing, kemudian juga sudah biasa mengajar lah ya,
sudah biasa mengajar. Nah, tema kedua ini teman Bapak Ibu semuanya kita akan bicara tentang pembelajaran bahasa Inggris di masa COVID, momen untuk menghilangkan mental block. Nah, tentu saja ini pasti menarik ya, bagaimana dengan materi ini kita bisa melepaskan mental block kita untuk bisa belajar bahasa Inggris. Dan sebelum kita serahkan bicara ini, saat ada salahnya saya ingin perkenalkan kembali pembicara kedua ini, yang sangat ganteng, yang sudah senyum-senyum saja ini, Pak Subagio HS, Bapak Dr. Subagio MA. Beliau ini adalah sekarang ini menjabat sebagai Program Director of LP3I College. Samping itu beliau juga tadi disinggung oleh Pak Arif, adalah mantan direktur dari Politeknik PGRI Banten, dan juga pengalaman beliau cukup banyak ya di dunia bahasa Inggris. Latar belakang pendidikan beliau adalah belajar di jurusan bahasa Inggris dari Universitas Lampung, serta majoring dari MBA-nya dari Setiami Jakarta. Juga beliau pernah bekerja sebagai coworker di UNDP, sebagai volunteer untuk Sri Lanka. Baik teman-teman semuanya, anak bujang bermain bola, bola ditendang oleh Ronaldo. Agar kita tidak mau berlama-lama, mari kita persilakan kepada Pak Bagio untuk menyampaikan materinya. Silakan Pak Bagio. Baik, terima kasih Pak Ferus. Terima kasih Bapak Ibu Panitia, dan terima kasih sekali kepada Bapak Ibu peserta, termasuk adik-adik dan rekan-rekan dari mahasiswa ataupun rekan kerja ataupun yang sebaya dengan saya. Sebagai ucapan pertama, salam saya adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan bincang tentang bahasa Inggris yang memang kebanyakan dari adik-adik kita waktu belajar atau mungkin pengalaman yang bukan bahasa Inggris dulu ya, waktu kuliah mungkin ada kendala-kendala, dan sekarang masanya COVID pula gitu kan. Makanya mungkin kita akan berbagi sharing, mudah-mudahan ini ada manfaat yang kita bisa ambil. Mungkin manfaatnya nggak banyak seperti yang diharapkan begitu, tetapi mudah-mudahan dari yang kecil kita bisa ambil, kemudian ini akan menular kepada yang besar. Betul. Itu dikatakan small is beautiful, kecil itu indah. Kita mulai dari yang kecil-kecil yang indah-indah, lama-lama akan membesar dan akan menghasilkan yang signifikan. Untuk itu saya akan sharingkan mungkin untuk mempermudah. Mohon izin, mungkin bisa berbagi screen, bisa di enablekan screen-nya sehingga saya bisa sharekan untuk materinya dari host-nya. Ya, Pak Eko bisa dibantu untuk Pak Bagio bisa nge-share langsung materinya. Ya. Kebetulan memang ini pengalaman-pengalaman yang mungkin dimulai dari hal yang kecil ketika kita berada di kelas, ketika kita belajar bahasa Inggris, kendala-kendala, tetapi kecil-kecil kendala lama-lama kemudian menggunung dan kemudian menjadi sebuah trauma, mental block yang kemudian membawa kita kepada kondisi gimana saya bisa meningkatkan kemampuan bahasa Inggris saya gitu. Saya kan cuma begini, saya kan banyak ininya, saya kan kurang ini, kurang dan sebagainya. Banyak hal-hal seperti itu yang kita temui sehingga kita terkendala. Oke. Masih disable ya untuk screen materi saya. Mau dipindah hostnya Pak? Boleh. Oke. Sebentar. Atau melalui grup juga, Ke Pak Bagio ya? Ya, ke Pak Bagio, silakan Pak Bagio. Dikasih oper ke Pak Bagio aja. Sebentar Pak. Oke, sudah Pak, silakan. Kalau mau share screen. Silakan Pak Bagio, udah bisa. Baik, sudah kelihatan mudah-mudahan.
Sudah tampak? Sudah Pak Bagio. Baik, saya lanjut ya. Pertama, selamat datang. Kita berbincang di sesi sore hari ini tentang pembelajaran bahasa Inggris, dan kita ambil ini sebagai momen untuk menghilangkan mental block ketika kita ataupun adik-adik kita sedang belajar tentang bahasa Inggris. Nah, mungkin sedikit saja, ini bukan ahli psikologi, tapi mungkin kesepahaman saja di antara kita. Sama-sama mungkin kita banyak baca referensi, tapi intinya mental block itu apa? Ya, intinya penekanan atau pengekangan memori atau pikiran dalam diri seseorang. Sehingga dalam kondisi seperti itu, yang bersangkutan merasa tidak bisa lagi gitu. Bahkan kalau kita kelompokkan, mungkin ada yang sudah sampai pada kondisi hopeless gitu ya, sudah nggak ada harapan lagi gitu. Ya, mungkin ada kalimat yang sampai mengatakan, ya udahlah, kalau dia sih wajar lah bisa ya, kalau saya kan cuman begini, mana mungkin saya bisa gitu. Jadi sudah nggak ada harapan untuk maju, nggak harapan untuk bisa, harapan untuk mencapai apa yang seharusnya bisa kita capai. Atau ketika kita ketemu dengan teman kita, atau kita mendekati orang yang kena seperti itu, kita mau tolong, tetapi dia sendiri sudah merasa nggak bisa, karena yaitu merasa bahwa segala sesuatunya itu sudah nggak bisa ditolong, udah helpless lah, katakan semacam itu. Bahkan sampai kepada titik yang lebih parah lagi, sudah worthless gitu, karena memang nggak ada nilainya. Nah, kondisi-kondisi semacam inilah yang kemudian secara umum menjadi mental block yang kita hadapi. Bahkan seperti tadi, kalau Ibu Eva tadi menyampaikan tentang peluang bisnis gitu, ketika diajak bisnis pun mungkin akan mencari alasan, sehingga alasan itu yang dipakai terus sehingga tidak maju-maju gitu. Alasan modal lah, alasan inilah, itulah, sehingga ujung-ujungnya ya di situ saja. Nah, ini bisa kita cari tahu pelan-pelan, nanti kita telusur, kemudian kita coba pecahkan seperti apa. Meskipun tidak secara frontal, mungkin ada yang dengan cara step by step. Nah, khususnya pada sore ini kita bincang lebih kepada dalam konteks mental blocking learning English. Nah, kembali kalau kita diskusi sama teman, misalnya nih Pak Ferus, ada yang kesulitan bahasa Inggris atau mungkin pengen bahasa Inggris tapi kemudian nanya gitu, terus kita balik bertanya lagi, kalau pengalaman lalu kira-kira apa sih pelajaran yang paling sulit gitu. Nah, ini kalau kita tanya kepada teman-teman kita atau mungkin adik-adik kita, bukan sesuatu yang pasti, sepertinya kita bisa juga kebanyakan orang kan susah grammarnya katanya. Aku nggak ngerti grammarnya, takut diketawain gitu Pak Bagio ya biasanya. Saya kenapa grammarnya susah Pak, grammarnya susah Kak, dan seterusnya gitu. Terus kok ngomongnya bukan kayak orang Inggris, malah kayak orang medok Jawanya kelihatan. Nah, itu masalah apa tuh Pak Bagio? Nah, itu nanti coba kita lihat terus. Jadi kalau memang kita lihat, salah satunya tadi disebutkan, ketika mengatakan bahasa Inggris itu susah, bahasa Inggris itu sulit. Kemudian kita tanya lagi, di mana sulitnya? Ya, tadi ada grammar, kan kita nggak ada grammarnya gitu. Jadi kalau ngomong kebalik-balik gitu. Terus apalagi ketika kita tanya lagi, mungkin mau ngomong tapi nggak ngerti bahasa Inggrisnya apa, maksudnya kosakatanya apa, vocabulary menjadi masalah juga. Vocabulary saya bangun itu bahasa Inggrisnya apa gitu, saya lapar, itu bahasa Inggrisnya apa. Vocabulary mungkin juga menjadi bagian dari yang secara umum permasalahan di adik-adik kita dalam meningkatkan kemampuan bahasa Inggris. Terus ada lagi cara ngucapnya gitu, karena memang lidah kita bukan lidah orang asing, sehingga logat tadi juga menjadi bagian dari yang menjadikan alasan gitu, accent ataupun logat bicara gitu. Belum lagi kalau mereka harus membuat tulisan gitu, mereka merasa bahwa ini spellingnya, ejaannya beda dengan yang diucapkan. Ada masalah di grammar, terus merasa sulit dengan kosakata, cara pengucapan, kemudian menuliskan. Nah, padahal kalau kita lihat dalam bahasa Inggris itu yang dipelajari itu kadang-kadang malah dari banyak aspek, sehingga kayaknya banyak banget gitu. Kalau kita bicara skill, sebenarnya cuma 4 juga. Skill berbicara atau speaking, kemudian skill menulis, writing, skill
apalagi listening, mendengar. Jadi ada speaking, kemudian ada, kalau dimulai sebenarnya dari reading, membaca sinyal gitu. Setelah membaca, tandanya begitu, mulai diucapkan, jadi menjadi speaking, kemudian listening, kemudian writing gitu. Sehingga ada psikolog itu yang mengatakan kalau kita ketahui ada seorang yang dari tuli, ada dari bayi itu sudah tuli, itu bisa dipastikan tidak bisa berbicara, karena memang berbicara itu dimulai dari mendengar. Tapi itu kalau bisa bicara skill gitu ya. Nah sekarang kita secara umum saja, yang sering kita temui supaya ini menjadi lebih praktis, supaya lebih bisa aplikatif dan bisa bermanfaat. Antara lain, saya ambil beberapa poin di sini, yaitu ada grammarnya, ada vocabnya, ada pronunciation, ada writing, ini nanti bisa berkembang lagi. Nah, ketika itu dirasa sulit tanpa ada kemudian solusi, baik pelan-pelan atau secara spontan, maka sebenarnya itu akan menumpuk, kemudian menjadi masalah, dan kemudian akan memperkecil kemampuan fighting spirit kita. Dan itu bisa jadi malah membangun sebuah mental block lagi. Oke, kita coba lihat secara umum. Mungkin kita harus memberikan langsung saja kepada solusi atau apa sih, kalau bicara masalah itu dari dulu masalah sudah banyak, cuman alternatif solusinya apa? Nah, saya akan coba berbagi dari sudut pandang menurut saya yang mudah-mudahan ini bermanfaat ataupun berguna ataupun aplikasi. Pertama, kadang-kadang teman-teman kita itu ketika belajar bahasa Inggris itu lupa dengan tujuannya. Jadi karena belajar bahasa Inggris, maka yang terset dalam pikiran kita belajar bahasa Inggris itu untuk menjadi ahli dalam bahasa. Boleh, tetapi tidak semua kita belajar itu untuk menjadi ahli dalam bahasa. Kalau jurusan kita kebetulan jurusan sastra Inggris, ya. Tapi kalau itu jurusannya akunting, jurusannya teknik, hukum, tentunya ini belajar bahasa Inggris ini bukan untuk menjadi ahli bahasa, tetapi cukup menjadi pengguna bahasa itu. So, kita luruskan dulu, kalau kita mau menetralisir supaya blok-blok tersebut hilang, kita luruskan dulu. Luruskan dulu niat kita belajar itu untuk apa? Untuk user, sebagai user, atau sebagai expert. Kalau kita tidak sadar, oh ya, saya sebagai user saja, sebagai pengguna saja. Nah, ketika kita sadar itu sebagai pengguna, balik kita. Gunanya bahasa Inggris itu untuk apa? Itu kan hanya untuk, ambil simpelnya, komunikasi. Belajar bahasa Inggris adalah alat untuk komunikasi. Komunikasi itu ambil lagi berarti antara dua orang, yang satu ngomong, yang satu berbicara, yang satu menjadi pendengar, berarti ada speaker, ada listener, yang satu berbicara, yang satu merespon dan paham. Ketika yang mendengar tadi merespon, si speakernya juga paham. Berarti di situ sudah ada komunikasi. Jadi yang penting beraniin aja ngomong Pak Bagio ya. Betul. Beraniin aja ngomong, terus yang penting mereka lawan bicara nyambung dalam bahasa Inggris, dia bisa jawab. Nah, itu sudah cukup sebagai awalan ya, sebagai pemula ya. Betul, justru itu yang kita ingin pecahkan. Ketika blok tentang bahasa Inggris harus sempurna, harus perfect dan seterusnya itu membebani kita, ya kita nggak pernah ngomong. Karena kalau mau ngomong takut nanti, wah bahasa Inggris saya nggak perfect, gitu, nggak sempurna, takut salah dan seterusnya. Jadi ya kita kembali, pokoknya saya ngomong, you paham, you ngomong, saya paham, selesai urusan. Jadi understand. Jadi penting. Jadi penting punya tujuan Pak Bagio ya untuk melawan mental block ini. Tentukan tujuannya mau sebagai apa gitu ya, sehingga kita nggak terbebani ya. Ya, itu kan karena kita biasanya salah mengsetkan itu, sehingga itu menjadi beban yang berat, dan ketika beban itu ada di kita, akhirnya kita nggak bisa beraktualisasi dan mencoba mengimplementasikan kemampuan bahasa yang semakin bertambah. Kita harusnya seperti itu. So, kembali, your aim in learning English to be a user or to be an expert. Ketika sadar sudah sebagai user, ya udah pakai aja, ngomong saja. Ketika kita ngomong, kemudian nanti salah. Ketika salah, terus diketawakan. Nah, biasanya teman-teman ada mahasiswa nggak begitu. Iya.
Saya ngalamin itu dulu Pak Bagio. Ngalamin diketawain, sempat jadi males-malesan belajar bahasa Inggris kan. Ngucapinnya salah, grammarnya salah katanya. Tapi tetap kan kadang-kadang suka membela diri gitu. Membela diri mana yang jadi korban, dosen atau guru gitu. Bahasa Inggris susah gimana? Gurunya nggak benar, dosennya galak, terus ya kadang-kadang begitu. Iya. Nggak saja gitu. Nah kita nggak mau sebatas itu. Kembali, ketika kita mencoba, kemudian ada yang menertawakan, itu kemudian kita malu. Ketika kita malu, kita nggak mau mencoba. Akhirnya apa? Ya nggak pernah bisa, kan gitu. So, solusinya apa? Nggak perlu malu, nggak perlu takut bikin salah. Sampai ada teman saya bilang begini, terus kalau kita ngomong pakai bahasa Inggris, grammarnya salah, nanti bahasa Inggrisnya rusak dong Pak. Nanti teman kita bilang, nanti grammarnya rusak friend katanya gitu. Terus kita bilang saja, ya rusak itu kan bukan bahasa kita dipakai orang katakan kita bangga gitu. Masa kita cuma mau belajar tapi masih salah pakai bahasa Inggris, terus kita jadi beban moral merusak bahasa orang. Nggak ada niat begitu. Nggak perlu malu, nggak perlu takut, yang penting coba. Kalau kita mengikuti tren-tren teman-teman kita, kemudian ditertawakan kita, terus dianggap sok pintar kita, terus kita berhenti. Akhirnya kita nggak sukses di dalam belajar bahasa Inggris itu. Pertanyaannya, emang teman kita nanti akan bertanggung jawab dengan kegagalan kita? Enggak, tetap kita yang menanggung. Jadi ya udah, jalankan saja, pick up saja, ngomong saja, salah benar nanti. Yang penting saya ngomong, you ngerti, you ngomong saya ngerti. Ini urusan selesai. Kalau ingat ini Pak Bagio, ingat takut diketawa ini, saya pernah dengar ceritanya Jack Ma, pendiri Alibaba. Dia kan nggak bisa bahasa Inggris tuh Pak, tapi dia hidupnya susah. Tapi dia melihat peluang bahwasanya dengan bisa bahasa Inggris saya akan lebih mudah mengenal dunia dan saya bisa lancar bahasa Inggris dan saya bisa keliling dunia dengan bahasa Inggris saya. Itu dia jadikan niat awalnya, kemudian dia belajar jadi guide di pantai atau di tempat wisata walaupun bahasa Inggrisnya belentang-belentong katanya kan. Tapi lama-lama dia bisa katanya mengucapkan bahasa Inggris dengan baik dan benar karena lewat interaksi komunikasi diluruskan secara nggak langsung oleh native-nya gitu loh. Mungkin ya seperti itu Pak Bagio ya. Betul, bahkan ya, boleh kita katakan satu, ketika kita praktek ngomong langsung dengan orang yang berbicara bahasa Inggris, satu, kita biasanya membutuhkan konsentrasi lebih dibanding kalau kita ngomong dengan teman kita. Itu melatih itu juga. Ketika konsentrasi kita lebih fokus, energi memang agak lebih banyak, dan kemudian kita latih lagi, tingkat tinggi kita makin tinggi. Saya bisa ngomong sama orang asing dan nyambung gitu. Sepanjang, katakanlah tadi yang jadi masalah grammar, sepanjang grammar itu tidak kemudian membuat misunderstanding, jangan aja. Harusnya misalnya, saya cerita misalnya, minggu lalu saya ke Bogor sama anak-anak saya untuk mancing. Saya bilang kepada audiens saya misalnya gitu, okay, I would like to tell you about my experience last week. It was my best experience in my life. Misalnya semacam itu. Okay, I go to Bogor last week with my children. Bla 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 cerita terus. Nah, saya yakin audiens itu tidak akan fokus kepada grammarnya. Pasti dia akan berpikir idenya apa ini, apa ceritanya dan seterusnya. Padahal saya sudah mengatakan di situ, I go to Bogor last week. Sesuatu yang salah. Seharusnya I went to Bogor misalnya begitu. Saya kadang-kadang menggunakan yang kayak gitu, saya balik lagi. Tahu ceritanya? Ya tahu. Apa coba? Detail mereka cerita gitu. Terus saya tanya lagi, ada yang salah yang saya bilang? Apanya Pak? Grammarnya? Oh nggak ngamati Pak. Nah, ketika kita praktis ngomong, katakanlah grammar yang kemudian jadi beban, ternyata itu kadang-kadang bagi audiens itu tidak menjadi perhatian. Yang penting idenya, nyambung nggak? Nah, itu satu contoh katakanlah. Tadi praktisnya di apa tadi Pak Ferry sampaikan Jack Ma sekali ya. Makin pede dia. Bahkan kalau beliau berbicara kepada native, kepada orang Amerika atau orang Inggris asli, pembicara asli, kemudian kita ngomongnya itu salah, mereka lebih toleran gitu dibanding sama teman-teman kita gitu.
Nah ini kan menjadi peluang bagi kita untuk ya udah pokoknya speak up. Ini kita lanjut masuk lagi. Salah satu yang tadi kita bincangkan itu permasalahannya adalah ada di grammar tentang itu tensi, kemudian sentence pattern-nya, kemudian lack of vocabulary-nya gitu, kekurangan jumlah suku kata yang banyak misalnya, kemudian atau kita mendengar nggak ngerti artinya, atau memilih kata-katanya, atau mungkin how to pronounce-nya, mengucapkannya itu bagaimana, atau waktu menulis spelling-nya seperti apa, terus membuat paragraf itu seperti apa dan seterusnya. Itu adalah bagian-bagian yang sering kita temukan pada pembelajar bahasa Inggris yang kadang-kadang mereka mempunyai kendala-kendala untuk diucapkan. Nah, kita solusi yang mungkin kita bisa ambil, tetapi kami yakin Bapak, Ibu, teman-teman juga punya beberapa contoh yang mungkin bisa diterapkan. Ini sebagai contoh saja untuk membuka blokade tadi, supaya kita nggak terlalu terbebani dengan kesulitan salah satunya grammar. Grammar itu penting, yes. Tetapi sebenarnya itu bukan berarti segalanya dalam bahasa Inggris. Itu hanya alat untuk memudahkan kita, mempermudah dalam mempelajari bahasa itu sendiri. Apakah kalau grammarnya salah kemudian terus nggak terjadi komunikasi, atau sebaliknya, kalau grammarnya betul berarti nggak terjadi miskomunikasi? Ini satu contoh yang mungkin kita bisa lihat pada example satu perbincangan, katakanlah seorang teacher misalnya. What three words do students usually use? 3 kata apa kata sang guru yang sering siswa gunakan? Maka ada seorang siswa kemudian menjawab, I don't know, kata dia gitu. Kemudian pak gurunya atau bu gurunya tadi bilang, yes, that's right. Pertanyaan saya, apakah ini memang sudah benar kalimat grammarnya? Maka jawabannya yes. Tapi apakah komunikasinya itu sudah dijamin nggak miss? Bisa jadi miss. Karena apa? Karena bisa jadi si siswa tadi mengatakan ketika ditanya 3 kata apa yang biasanya siswa suka gunakan, si siswa itu bermaksud mengatakan, Pak, saya nggak ngerti jawabannya, maka dia mengatakan I don't know gitu. Tapi guru mungkin menganggap betul jawabannya betul. 3 kata itu adalah I don't know. Kalau pulang guru merasa yakin sudah pintar dan siswa makin bingung misalnya semacam itu. Dan ini satu contoh saja, grammarnya betul, tetapi komunikasinya nggak nyambung. Jadi saya cuma mau mengatakan grammar itu bukan segalanya. So, yang penting komunikatif lah, bisa saja. Sehingga kita nggak terbebani. Another example, contoh yang kedua. Pertanyaan ini anak teknik misalnya gitu. What is the unity of electricity? What is the unity of electricity? Apa sih satuan listrik? Tentang siswa tadi mungkin ada yang menjawab the watt, katanya begitu. Sama, guru tadi mengatakan yes, that's right, the watt. Padahal yang satu nggak ngerti apaan tadi, kira-kira gitu. Tapi justru yang itu dianggapnya sudah menjawab. Kembali, grammarnya betul nggak? Grammarnya bisa jadi betul, tetapi understanding-nya menjadi salah. Nah, kalau tensis itu di mana Pak? Masalah tensis, aku ngomongnya nggak ngerti tensisnya atau apanya, gimana caranya? Kan ada 16 tensis tuh Pak Bagio. Ya, nah itu salah satu contoh. Dia memang masuk di bidang perbincangan masalah grammar. Tadi saya katakan tadi, tensis itu biasanya kaitannya dengan kejadian di waktu kapan, gitu kan. Kalau misalnya saya bilang minggu lalu saya ke Bogor, saya tidak mengatakan I go to Bogor last week, tetapi saya harus bilang I went to Bogor last week. Nah, tensisnya memang berubah dari waktu sekarang atau kebiasaan dengan waktu yang lalu. Tetapi ketika saya sampaikan tadi dalam cerita, well, this is my story. Last week, I go to Bogor with my children. Orang nggak fokus kepada, oh salah itu, harusnya I went to Bogor. Kan nggak begitu, langsung saja, oh kamu ke Bogor kemarin, oh kamu ke Bogor minggu lalu. Nah, ketika kita mau perfect, betul, bahwa tensisnya harus betul. Pelan-pelan itu kita susun, tapi jangan ini kemudian menjadi beban, akhirnya menjadi ngeblok dalam kesulitan karena tensisnya susah, terus nggak jadi ngomong. Nah, itu yang kita ingin bongkar gitu kan. Terus kalau misalnya harusnya I went, tapi saya menggunakannya I go, salah nggak? Secara grammar salah, tapi yang penting komunikasi belum. Nah, setelah itu baru kita sambil belajar
pelan, bahkan kita pilih, ya udahlah, saya menggunakan yang biasa dipakai dulu. Nah, nanti ketika itu sudah mulai tersusun, biasanya automatically brain kita akan mengontrol. Mungkin pas saya ngomong, last week, I went to Jakarta with my children. They are very happy, misalnya. Oh, enggak salah, bukan saya, tapi they were very happy. Kadang-kadang kontrol, oh ya bukan saya, tapi they were, misalnya gitu. So, automatically, ketika kita sudah mencoba satu-satu pelan-pelan. Nah, untuk sampai detail-detail kayak gitu, kita sudah banyak. Ini kaitannya dengan masa pandemi, kaitannya dengan masa kita nggak kemana-mana, sebenarnya maupun juga. Ya udah, kita mungkin bisa banyak nonton YouTube. Saya salah satunya bisa sebutkan, saya tempelkan linknya di sini, mungkin bisa ditonton nanti, contoh. Tapi saya tidak promosi, boleh mana saja. Oh, ini tentang grammar, oh ini tentang vocab, oh ini tentang ekspresi dan sebagainya. Sekarang sudah banyak sekali, jadi kita bisa optimalkan itu. Kata Bu Eva nanti, loh kita kan bukan mau mengkonsumsi, kita malah kalau bisa memproduksi YouTube tentang bahasa Inggris. Well, bagus. Saya saksikan beberapa contoh orang yang masih belajar, tapi kemudian dia rekam, kemudian dia upload. Dan itu menjadi bahasan tersendiri itu. Oh, begitu prosesnya anak belajar ketika dia mencoba, nekat salah, pronunciation-nya salah, ini salah gitu. Tapi ada hal yang menarik di situ. So, kita boleh saja menggunakan waktu sekarang ini untuk explore lebih jauh tentang bagaimana memecahkan permasalahan grammar, atau trik-trik supaya kita nggak terbebani dengan itu, atau kita sebaliknya, malah ini menjadi mencoba, kemudian direkam sendiri, kemudian di-upload. Well, that's more grammar. Itu biasanya tentang grammar yang suka menjadi kendala. Link YouTube ini cukup membantu ya Pak ya? Mudah-mudahan. Grammarnya, ya, baik. Bisa. Saya nggak sebutkan semuanya, sebagai contoh saja, sebagai pembuka. Kami yakin Bapak Ibu rekan-rekan semua sudah berselancar kemana-mana, nanti bisa menemukan. Tapi saya katakan bahwa ini masa pandemi, justru kita malah punya kesempatan yang banyak di rumah untuk kita bisa explore tentang bagaimana pembelajaran bahasa Inggris, bagaimana meningkatkan kemampuan bahasa Inggris saya, atau meningkatkan kemampuan berbagi tentang bahasa Inggris pada yang lain dengan ikut menyaksikan atau mungkin memproduksi video pembelajaran. Silakan lanjut terus Pak Bagio, ada 10 menit lagi. Oke. Yang kedua ada vocabulary. Vocabulary saya tambahkan juga di sini, ada linknya, mungkin nanti bisa disaksikan. Saya sempat lihat, oh ini menarik nih. Salah satunya adalah kalau urusan kosakata itu biasanya ngapal kamus nggak mungkin. Salah satu triknya adalah buat aja kamu sendiri. Membuat kamu sendiri itu dalam arti saya ngumpulin kosakata yang menurut saya menjadi kebutuhan saya. Maka biasanya di situ bisa dibuat, ini kosakata berkait dengan bisnis. Ini terkait dengan kegiatan sehari-hari saya. Ini terkait dengan masalah percintaan saya kalau anak remaja. Ini berkait tentang proses kerja di kantor saya. Nah, kosakata itu kita bikin sendiri. Artinya seperti ini, terus kita buatkan kalimatnya. So, make your own dictionary. Terus gunakan juga derivatif, daripada kita menghafal satu kata, terus hilang, cuma satu, maka kita bisa kelompokkan. Ada kata-kata yang sering muncul itu, atau kita semua tahu, beautiful, cantik. Itu punya kelompok. Ada cantik, itu kata sifat. Kata bedanya apa? Kecantikan. Apa itu bahasa Inggrisnya kecantikan? Kata kerjanya apa? Mempercantik. Nah, itu sekaligus saja. Kita menggunakan pola derivatif, kelompok kata kerja itu, kelompok kata bendanya, kelompok kata sifatnya, kata keterangannya, dan seterusnya. Atau kadang-kadang kita bisa menggunakan satu kata yang kita sulit, tapi menggunakan kata yang lain. Sehingga di situ kalau mau bilang saya lapar, kan lupa, nggak ngerti kata-kata lapar itu apa. Mungkin kita bisa ganti dengan kata-kata saya pengen makan. Saya ingin ke kantin, saya butuh makanan. Nah, itu idenya jadi tetap sama, tapi kita bisa menggunakan cara-cara yang berbeda. Dengan cara itu, seolah-olah nanti kita akan kelihatan, kayaknya vocab kamu nggak ada kendala nih, lancar-lancar aja. Padahal sebenarnya kita terbatas, hanya kita menggunakan cara lain. Pengucapan. Nah, pengucapan yang susah ini biasanya kita bisa dengan cara dengarkan dulu, terus tirukan. Supaya tambah pede, di depan kaca, sambil kita bisa rasakan. Sambil di depan
depan kaca, kita mengucapkan itu, syukur-syukur karena teknologi sekarang sudah bagus, direkam. Naik kepada tahap berikutnya, baca sebuah teks sederhana, terus direkam. Setelah itu di play, dengarkan. Oh, suara saya begini ya. Terus baca lagi, latihan lagi, terus direkam lagi, dibandingkan. Dan seterusnya. Mudah-mudahan ini akan membantu menambah keyakinan juga karena kita ngomong di depan kaca seolah-olah kita punya partner. Oke, saya akan percepat. Untuk writing juga semacam itu. Bisa kita mulai dengan vocabulary yang kita sudah siapkan di our own dictionary, kemudian kita tuliskan kalimatnya, terus kita nambah lagi menjadi jurnal harian kita, kegiatan kita. Atau kalau mau meningkat lebih jauh lagi, kita baca sebuah cerita, kita tulis dengan bahasa kita. Kita gunakan itu paraphrasing dan seterusnya. Mudah-mudahan dengan cara-cara yang simple, karena blog yang cukup berat itu nggak bisa sekaligus, tapi harus kecil, sedikit demi sedikit kita lakukan. Nah, ini masih saya kaitkan dengan COVID-19 dalam kondisi kita di rumah saja. Ya, beberapa mungkin kita bisa lakukan. Antara lain di sini, saya sadari. Kita bisa dengan waktu yang ada sekarang ini mengunjungi lebih banyak web-web, video-video kita bisa tonton, dan itu menjadi kesempatan bagi kita untuk mengeksplor lagi tentang bahasa Inggris. Yang kedua, setelah kita tonton itu, mungkin kita bisa melakukan sendiri. Kita record, kalau tadi Bu Eva menjadi YouTuber, kita coba di situ. Dengan berbagai pendekatan dan mungkin seni yang kita punya, kita bisa gunakan. Nah, mudah-mudahan ini menjadi awal gitu, menjadi awal untuk bagaimana kita terus pelan-pelan mengkikis mental block ini sehingga betul-betul kita bisa meningkatkan kemampuan kita justru pada saat masa pandemi ini. Jadi pandemi membawa berkah. Demikian saya kira Pak Ferus dan Bapak Ibu yang lain yang bisa saya sharekan. Nah, tentunya mungkin ada sharing-sharing, saya persilakan dan saya kembalikan kepada Pak Moderator. Silakan Pak Ferus. Baik, terima kasih Pak Bagio. Sebelum saya lanjutkan dengan pertanyaan atau tanya jawab, teman-teman peserta webinar silakan untuk mengajukan pertanyaan via chat room-nya, nanti bisa dibaca langsung oleh Pak Bagio atau nanti kami moderator akan membacakannya. Di samping itu untuk absensi, nanti Bapak Ibu silakan masuk ke absensi yang sudah di-share di forum chat yang barusan dikirim oleh Pak Dadang Surya Kencana ya, di bit.ly/seminar nasional 2020 online. Mohon maaf karena kami sebelumnya agak salah ya. Seperti itu. Silakan Bapak Ibu coba lagi isinya. Kalau masih ada kendala kabarin kita di chat room. Pak Bagio, sebelum teman-teman tanya, saya ada pertanyaan nih Pak. Kalau untuk lancarin bahasa Inggris pronunciation tadi Pak Bagio suka diledekin lah, pantas saja kita nggak bisa. Bule itu lancar bahasa Inggris karena makannya keju Pak Bagio. Nah, kita makannya singkong gimana mau lancar? Jadinya bahasa Inggris rasa gudeg sama bahasa Inggris rasa rendang gitu. Gimana kiatnya tuh Pak Bagio tadi Pak Bagio, bisa diulang? Baik, yang pertama mungkin kita melihat dari pengalaman teman-teman saudara kita. Kita suka mendengar gitu. Kan bahasa Inggris Malaysia, kamu ngomongnya kayak bahasa Inggrisnya orang Singapura. Ya, something like that lah. Kita pakai something like that, ditambahlah bahasa Melayunya. That's okay lah, bisa disebutkan. Nah, campur-campur aja nggak apa-apa, kayak di Singapura, Malaysia, apa ya? Kalau gitu kan, dalam konteks ketika kita menghancurkan blog itu, kita bisa pakai pola itu. Sekali lagi, dalam saya tidak merasa malu supaya kita nggak berani ya, tapi justru inilah yang menjadi dasar supaya kita bisa meningkatkan terus dan keberanian kita muncul. Bahkan di bahasa Inggris kamu bahasa Jawa misalnya, no problem. Yang penting kita
Sekali lagi, tujuan kita kan komunikasi. Dan ini menjadi pengalaman juga ketika saya kan coba wah informasinya berbeda. Ketika kemudian berbagi sama orang penyesuaian, nanti kalau ketemu native orang Australia, di situ juga perlu penyesuaian lagi gitu. So semakin banyak kemudian kita ketemu dengan orang-orang yang pakai bahasa Inggris dengan aksen mereka, kita malah bisa semakin punya keterampilan untuk menyesuaikan. Oh orang ini ngomong hungry gitu, atau mau ngomong satu kata visible misalnya gitu, atau student gitu misalnya. Nanti kalau orang Amerika itu ngomong student begini, kalau orang Inggris begini, kalau orang India begini gitu. Kita akan makin kaya gitu. So ya udah, kita dengan ini kita sepanjang itu kemudian bisa terus tertangkap maknanya. Nanti bisa didengarkan kembali. Baik Pak Bagio. Mungkin sambil Pak Bagio tolong dibantu di mute beberapa teman yang masih kebuka itu biar suaranya nggak masuk. Sebagai host ya. Di partisipan di mute dulu. Baik teman-teman semuanya, menarik ya apa yang disampaikan oleh Pak Bagio, beberapa mental block yang bisa kita lawan ya untuk agar kita bisa lancar dalam berbahasa Inggris, dan sesungguhnya bahasa Inggris itu mudah tuh kata Pak Bagio lewat praktis gitu ya. Nah ada beberapa poin yang penting yang mungkin bisa kita sadari bersama. Ternyata paling awal dari semua itu adalah kita harus perjelas tujuan kita untuk belajar bahasa Inggris ini apa. Nah ini kayaknya penting nih. Jadi sehingga kita tidak terlalu terbebani dengan harus ngomong bahasa Inggris sesuai dengan standar Amerika dengan atau bahasa Inggris untuk bisnis atau bahasa Inggris untuk penulis buku yang harus strike ke grammarnya dan sebagainya. Tapi kalau kita hanya sebagai pengguna, user, bahasa Inggris kita tidak perlu terlalu terlalu sesuai dengan, kalau bahasa Indonesia sesuai dengan IYD lah gitu Pak Bagio ya. Ya, betul. Nah, sedangkan di Amerika sendiri aja mereka ada bahasa slangnya ya kan, bahasa Inggris slangnya ya kan. Lagi yang Afro Amerika itu ngomongnya sudah disingkat-singkat, dicampur-campur lagi kan. Jadi yang penting kalau kata Pak Bagio, tujuannya asal bisa komunikasi, responden lawan bicara kita bisa nyambung, itu sudah bagus. Seperti itu. Ada pertanyaan di chat itu sepertinya Pak Terus. Ya, boleh. Ini dari nanti saya akan bacakan juga, ada tadi pertanyaan Bu Eva, boleh juga menjawab. Kebetulan ada pertanyaan untuk Bu Eva nih, nanti di atas saya bacakan. Ini dari Ibu Siti Itria. Salam, izin bertanya bagaimana kiat-kiat agar percaya diri menggunakan bahasa Inggris? Karena manusiawi bila kita mau bicara pasti setidaknya berpikir apakah grammarnya benar atau tidak. Padahal native speaker sendiri tidak begitu mempedulikan grammar. Mohon arahannya. Terima kasih. Bisa dibantu dijawab Pak Bagio? Baik, ini kita berbagi dari beberapa mungkin pengalaman. Kalau saya pengalamannya antara lain, termasuk kalau berbagi kepada adik-adik mahasiswa. Satu contoh, anak jurusan akunting. Kebetulan mata kuliah akuntansi itu banyak menggunakan istilah yang masih baku, yaitu pakai bahasa Inggris. Nah, ini salah satu cara supaya kita juga agak pede, nambah lagi pedenya. Pertama ya cuek aja. Ketika ngobrol sama teman-teman, kalau saya contohkan anak akunting gitu, udah selesai belum homeworknya misalnya gitu. Sudah final kan? Jadi ketika kita ngomong bahasa Indonesia, kita selipkan dengan istilah bahasa Inggris yang mudah-mudahan tadi sudah dijawab sebenarnya. Native speaker sendiri ketika berbicara tidak terlalu fokus kepada grammar, halus dan benar. Yang penting komunikasi. Nah, jadi kita pun akan begitu. Sikap saja, ngomong saja, bintangkan, ungkapkan saja. Grammarnya salah, that's okay. Step by step kita, kalau ini berarti begini. Lama-lama itu akan terbentuk di dalam otak kita, brain kita, yang di situ akan automatically control our bicara kita akan terkontrol.
Nah, Learning by doing, Pak. Learning by doing, Pak Bagio ya. betul. Belajar dari kesalahan nanti ya lama-lama ya. Ya, karena kan tadi language is habit. Bahasa itu adalah kebiasaan. Kalau saya belajar bahasa Sunda, tapi cuma dengar aja, nggak pernah mencoba ngomong gitu. Ya akhirnya cuma pasif dan nggak bisa gitu. Ya mungkin pada saat ngomong, kamu ngomong Sunda, logatnya Jawa, katanya begitu. Ya apa gitu. Tapi orang sih lama-lama kemudian mengerti. Nah, supaya nggak minder dan seterusnya, ya udah ambil saja prinsip-prinsip seperti tadi. Emang kalau saya kemudian salah terus nggak jadi ngomong, terus saya nggak bisa ngomong, dia mau bertanggung jawab enggak. Jadi ya udah, this is my own business. Ini urusan saya in improving English. Dan tidak. Kalau bahasa kita mungkin ya anjing menggonggong pastilah berlalu. Ya, mungkin saya belajar aja terus. Apa kata orang, terserah. Toh nanti hasilnya untuk saya. Gitu. Jadi kembali kepada esensinya mental block itu yang menjadi kendala orang ngomongin kita jadi malu. Cuekin aja. Orang ngomongin bahasa Inggris kita masih grammarnya masih berantakan. Tapi yang penting yang diajak ngomong nyambung, udah jalan aja. Nah kita terus pelan-pelan nambah lagi pengetahuannya, nambah lagi. Mungkin itu bisa menambah kepedean kita. Kalau tadi pertanyaan gimana supaya kita bisa yakin atau lebih pede dalam kita berbicara. Semakin sering kita melatih, biasanya semakin mudah bagi kita mengungkapkan pendapat, mengungkapkan ide kita, dan semakin yakin juga kita tentang bahasa Inggris kita. Karena selama ini kita coba ngomong, orang itu nyambung, lawan kita nyambung. Ya teh. Iya. Oke. Teman-teman masih ada untuk sesi Pak Bagio, silakan kalau masih ada pertanyaan ya, kita masih ada waktu 5 menit lagi. Untuk Pak Bagio mungkin tips itu Pak Bagio menghafal tenses Pak Bagio. Bisa kasih tips nggak Pak Bagio atau tips tenses mana aja kira-kira Pak Bagio yang paling tidak kita kuasai ya, present, future, past tense itu kan kalau di ini kan banyak pecahan-pecahannya lagi. Mungkin Pak Bagio bisa kasih tips sebagai pengajar di bidang bahasa Inggris ini untuk peserta. Oke. Ini nanti akan relatif tergantung ketika kita mau menguasai itu kegunaannya untuk apa. Kalau kegunaannya hanya untuk komunikasi kita supaya lebih bagus, tidak dalam rangka misalnya menghadapi tes TOEIC atau menghadapi tes TOEFL atau semacam itu, maka pola-pola yang sederhana itu kita bisa lakukan. Pertama, kita mungkin bisa ambil yang sederhana dulu. Sesuatu yang terjadi di sekarang, kaitannya dengan waktu sekarang, berarti tensi yang sederhana di situ sekarang, kemudian yang akan datang, kemudian yang lalu. Itu 3 waktu aja dulu. 3 waktu ini kita ambil, cerita di waktu lalu berarti pakai ini, cerita sekarang berarti pakai ini, cerita yang akan datang pakai ini. Betul kan bahasa ini nggak ada tensi, maka memang ini kadang-kadang menjadi tambahan beban pikiran. Waduh kalau ngomong bahasa ini harus memperhatikan tensi. Tapi sebenarnya tidak serumit itu. Meskipun nantinya kalau kita belajar lebih jauh lagi akan menjadi lebih kompleks. Kalau kan minimal ada 9, bahkan bisa lebih lagi sampai ke 24 tensi itu. Tapi sebenarnya dalam pembicaraan kita tidak selalu dalam sehari itu pasti pakai 24 tensi itu. Nggak mesti. So, make it easy. Bikinlah itu sebagai sesuatu yang easy, gitu, yang mudah, yang sederhana. Oke lah kalau gitu. Saya yang waktu sekarang ini pakai yang umum dulu, present, sama yang akan sedang. Oke, 2 tensi. Untuk yang lalu, yaitu menyatakan sesuatu yang lampau gitu sederhana saja, sama yang future, yang akan datang. Oke, berarti ada 4. Oke, dulu dia siapa dulu? Baru setelah itu ditambah. Ditambahnya nanti bentuk sekarang, tapi sekarangnya ini dari tadi dan sekarang pun masih berlangsung misalnya. Oh ini ketemunya nanti antara continuous dengan progress misalnya gitu dikawinkan. Jadilah nama istilahnya present progress continuous. Gitu. Itu sudah kombinasi. Kalau itu masih berat kita ambil yang sederhana saja dulu. Ambil 3 waktu sekarang yang umum biasa terjadi dengan waktu yang sedang berlangsung. Terus waktu yang lalu simple past tense. Sesuatu yang terjadi di waktu lalu, entah kemarin, entah minggu lalu, tahun lalu, seabad yang lalu, pokoknya simple, kemudian yang future, kemudian yang akan datang. Ambil dari tahapan 3 itu, baru nanti dikombin lagi dengan tenses yang lain. Nah,
Mudah-mudahan dengan pelan-pelan, dengan kita ambil sedikit-sedikit, kita coba gabung, tapi kita sudah menjadi kuat dasarnya, itu akan jauh lebih mudah untuk merambah kepada yang lebih complicated atau lebih kompleks kalimatnya. Begitu Pak Ferul. Pak Bagio, Ya. di antara kesulitan mental block teman-teman kita ini dulu belajar bahasa, terutama saya dulu waktu masih belum lancar, ada kesulitan untuk mengungkapkan vocabulary, katanya bahasa Inggrisnya, dalam bahasa Inggrisnya apa ya gitu, atau vocabulary-nya. Artinya kan kelancaran bahasa Inggrisnya sangat ditentukan seberapa banyak vocabulary yang kita kuasain ya Pak Bagio ya. Ya, Nah, mungkin Pak Bagio ada kiat-kiat Pak Bagio bagaimana kita bisa memperbanyak vocabulary kita atau perbendaharaan kata kita dalam bahasa Inggris sehingga kita mudah. Mungkin ada kiat-kiatnya, mungkin Pak Bagio bisa share. Oke, sebelum sampai kepada kiat-kiatnya, hal yang menurut saya prinsip adalah biasanya ketika kita mau mengatakan sesuatu, ada ide untuk diungkapkan, itu kita nggak ngerti bahasa Inggrisnya. Nah, saya kadang-kadang sama teman-teman, sama adik-adik mahasiswa itu ambil analogi begini. Kamu lihat tuh ada anak perempuan cantik, misalnya gitu. Kemudian kamu pengen mendekati. Ketika kamu mendekati, padahal kamu sangat suka. Pertanyaan saya, apakah kamu akan mendekati terus kamu bilang, aku cinta kamu? Oh enggak lah, pasti jawabannya begitu. Apa yang kamu katakan? Mungkin kamu mengatakan begini, rambut kamu bagus deh. Mungkin begitu. Begitu juga kalau anak perempuan, dia kan, jadi kamu bagus deh. Itu malamnya udah kelompok-kelompok udah nggak bisa tidur itu. Ya. Apa yang saya maksud adalah, kalau kita mau mengatakan sesuatu, kadang-kadang tidak harus teks pada kalimat. Kadang-kadang kita bisa menggunakan kata-kata lain. Kita katakan misalnya ini, saya mau ngomong, saya lapar. Saya lapar itu, saya lupa. Lapar itu bahasa Inggrisnya hungry atau angry. Atau keliru saya. Nah, dalam keraguan itu nggak mungkin saya buka kamus dulu. Nanti yang saya jawab dia. Nah, maka saya gunakan cara lain. Apa itu? I'm sorry, I want to eat. Oh, ngerti maksud yang saya jawab, pasti ngerti. Oh, berarti lapar nih. Are you hungry? Are you hungry gitu ya? Saya mau ngomong kalau saya lapar misalnya begitu. Ketika saya mau ngomong saya lapar, tapi saya lupa kata-kata lapar itu angry atau hungry, maka saya nggak berani mencoba itu. Saya akan gunakan sorry, I want to eat, katanya gitu kan. Oh, tapi ngerti. Oh, berarti orang ini lapar nih kan gitu. Kalau nggak kata-kata I want to eat, I need some food. I want to go to canteen. I want to go to cafeteria. Nah, poinnya adalah ketika kita ada kesulitan satu kata, kita bisa gunakan cara-cara lain, kata-kata lain yang maknanya sama. Contoh saya tanya kepada adik-adik misalnya, saya tanya, where do you live? Misalnya gitu. Terus nggak ketangkep, terus dia bilang, live? No, what is your address? Where is your home? Maka itu sebenarnya sama dengan where do you live? Kira-kira gitu. Nah, ketika kita sudah terbiasa dengan menggunakan kata-kata lain, kalimat lain untuk mengatakan satu kata yang kita tadi terkendala, kita bisa menggunakan kata ekspresi gantinya. Terus ketika kita ngomong selalu begitu, pasti orang lain akan berpikir, kamu kayaknya bahasa Inggrisnya lancar ya. Padahal sebenarnya nggak juga. That's one of the tricks. Itu salah satu trik. Satu kata kita nggak ngerti, kita ungkapkan pakai cara lain. Cari ungkapan persamaan ya Pak Bagio ya. Betul. Yang kita ngerti ya. Makin itu sering kita pakai, maka kelihatannya bahasa Inggris kita seolah-olah nggak pernah terkendala dengan vocab. Tapi apa sampai begitu saja? No. Kita terus mencoba meningkatkan. Salah satunya di mana? Yaitu dengan membuat kamus untuk kita sendiri. Saya buat pakai buku tulis. Ini kamus ini saya bagi menjadi 3 atau 4 bagian. Kamus bagian yang pertama ini pokoknya semua kata-kata yang berhubungan dengan kegiatan saya sehari-hari. Tidur, makan, bangun, ketemu istri, jaga anak, dan seterusnya gitu. Nah, itu saya cari di kamus. Saya ingin mau menjaga anak itu apa sih bahasa Inggrisnya? Oh, sudah dapat, saya tulis di kamus saya ini. Saya tulis, terus saya bikin contohnya. Nah, ini adalah kelompok kamus yang menurut konteksnya kebutuhan sehari-hari dalam percakapan saya.
Tapi di tempat kerja saya dituntut juga untuk ngomong pakai bahasa Inggris. Saya bikin kamus untuk kalimat kata-kata yang berhubungan dengan kerja saya. Nah, di situ saya bikin kelompok kedua, atau lembar kedua. Ini adalah vocabulary beserta contoh makna dan kalimatnya untuk konteks dalam lingkungan kerja. Masuk lagi yang berikutnya. Oh, tentang apa? Oh, ngomongin tentang hobi. Oke, ini kelompok yang ketiga, kelompok hobi. Kelompok yang berikutnya, apalagi sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, kita cenderung akan lebih mudah menangkap dan menggunakan kata itu pada saat kita betul-betul membutuhkan kata-kata itu. Sehingga ketika kita menghafal, karena kita merasa itu menjadi kebutuhan kita, akan lebih mudah terserap. Kita banding kalau menghafal kamus, itu lebih gampang lupa dan lebih sulit. Tapi dengan membuat kalimat, membuat kamus untuk kita sendiri, my own dictionary, ini dengan kebutuhan kita, mudah-mudahan kita pelajari masih cepat kita mengingat. Kuncinya bikin kamus sendiri Pak Bagio ya, bikin kamus sesuai kebutuhan ke sendiri dan dicicil harian gitu ya. Kayak bikin jurnal harian ya, dictionary harian ya, yang ada dicatat dikumpulin ya. Kayak di LP3I gitu ada ECG ya, English Conversation Journal ya Pak Bagio ya. Nah, betul. Ya. Oke. Terima kasih Pak Bagio, luar biasa. Teman-teman semuanya, mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak Bagio tadi, beberapa tips melawan mental block tadi, dapat menginspirasi teman-teman untuk bisa move on ya, untuk terus belajar bahasa Inggris, walaupun kita di era COVID ini, kita kesulitan datang ke tempat les kita, atau kesulitan datang ketemu guru kita, namun tidak menghalangi untuk belajar. Banyak orang yang dari awalnya tidak bisa bahasa Inggris dengan berani mencoba, berani bertanya, atau bahkan berani bicara ketemu dengan bule-bule di pasar, di pantai, di tempat wisata, itu membuat dia akan lama akan makin bisa. Bahasa pepatah kita adalah bisa karena biasa. Kalau bahasa Pak Bagio tadi bilang learning by doing, Pak Bagio, practice and practice Pak Bagio ya. Nah, teman-teman semuanya, luar biasa. Terima kasih Pak Bagio, karena waktu juga ini membatasi kita, sudah 3:15, tadi kita juga mulai jam 1:15. Saya rasa cukup ya Pak Bagio ya. Nanti bagi teman-teman nanti yang ingin tanya lebih banyak, mungkin bisa menghubungi Pak Bagio atau WA Pak Bagio ya. Bisa nanti Pak Bagio bisa share nomor WA-nya atau kalau ada sosial medianya bisa di-share gitu ya. Nah, sebelum saya tutup dalam ini, saya sangat mengapresiasi semua peserta yang hadirin, dan mungkin saya ingin menyapa nih teman-teman yang sudah hadir di webinar kali ini sebagai bentuk apresiasi kita. Mungkin bisa nyalain kameranya. Kalau saya sebutkan namanya, tolong lambaikan tangannya ya. Tolong lambaikan tangannya, silakan dinyalakan kameranya. Terima kasih nih buat yang pertama saya bacakan. Saya bacakan dari Pak Dr. Ito Tunyadi dari Universitas Al-Ghifari. Terima kasih Pak sudah hadir. Ada Ibu Widya Stusti dari STIM Lasaranjaya Makassar. Wah, luar biasa ya, dari luar kota banyak sekali ini. Dari Rizky Septiana Dira dari Institut Bisnis Nusantara. Dari Tira Nurfitria, mana nih orangnya, dari ITB AS Indonesia. Ada Pak Denny Yusrizal dari Universitas Muhammadiyah Madiun. Halo Pak Denny. Ada Ibu Dr. Ayu Istiana Sari dari Universitas Slamet Riyadi. Halo Bu Ayu, apa kabar? Ada Bapak Saripudin dari Stay Hamzar. Halo Pak. Ada Dr. Sujud Puji Nur Rahmat dari Universitas Mercubuana, luar biasa. Ini ada yang dari jauh nih, dari timur. Bapak Liwaul, SOSMSI dari Universitas Halu Oleo. Halo Pak Liwaul. Hadir Pak. Halo, senang ketemu Bapak. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih. Ada Dr. Jihan dari IAIN Palu. Halo Pak Jihan. Kemudian saya Ibu Junior Huta Galung dari STMI Triguna Dharma, terima kasih. Ada Bapak Dadang Surya Kencana dari Poltek P3 Jakarta, terima kasih. Faisal Basri dari Politeknik PGRI. Dan ada Isana Arum Primasari dari Universitas Ahmad Dahlan. Halo Ibu Isana.
Ada Maria Margareta Luhu dari Universitas Nusantara Manado. Woi, dari Manado. Halo, jauh-jauh sekali kita ya. Muhammad Haris dari Poltek PGRI Banten. Halo, Muhammad Haris. Ada Rizky Septiana Nadira juga dari Institut Bisnis Nusantara. Ada Ibu Suryani dari STKB Panca Tangerang. Ada Elis Soleha dari STKB Pancakarya. Halo, Bu Elis. Ada Indri Saputri. Ada dari Poltek PGRI Medan. Ada Rena Anggraini dari Poltek PGRI Banten. Ada Rodotun Nurul Laili dari Stikas Banyuwangi. Halo, jauh dari Jawa Timur. Halo, Ibu Rodotun. Ada Bu Seli Listia dari MP3 Cilegon dan Poltek PGRI Banten. Halo, Ibu Leseli. Ada Ibu Nurmila Sari dari Universitas Negeri Medan. Wah, jauh sekali dari Sumatera Timur ya, Sumatera Utara ya. Kemudian ada Ibu Suci dari Akademi Refraksi Optisi Kartika. Ada Ibu Siti dari UHAMKA, Bapak Takiudin dari Sten Kepri, ada Bapak Muhammad Haris dari Poltek PGRI Banten, Bapak Igede Bayu Wijaya dari Stahan Gede Puja dari Bali nih Pak ya. Dr. Arif Muzain dari Universitas Nahdlatul Ulama Blitar. Selamat datang Pak Arif, Assalamualaikum. Parada Sari dari Poltek Tanjung Balai. Ada Mira Hastin dari Stiki Muhammadiyah Sungai Penuh dan ada Ayong Hendro dari Universitas Tanjung Pura. Kemudian ada Nurhaya dari PGRI Banten, Saifullah dari Widyarti dari STEMIK Tribuna Dharma, Lasida Hutape dari STT Evata. Oh, masih banyak lagi, sedikit lagi dari, kemudian ada Aryati Hamzah dari Gorontalo, Universitas Bina Mandiri, Bapak Arisandi Setiawan dari Universitas Islam Madura, terima kasih. Berliana Patay dari Poltek PGRI Banten, Dr. Ayu Istiana dari Universitas Slamet Riyadi, terima kasih. Iwayan Ramin dari IHN Palangkaraya, Hanifah dari Poltek PGRI Banten, Noval Fadli dari STK Siarsi Bukit Tinggi, Marlina SPDMP dari STKP Muhammadiyah Aceh Barat, luar biasa dari Aceh, terima kasih Ibu Marlinda. Dr. Ito dari Universitas Al-Ghifari, Bapak Fadlan Andika dari PGRI Banten dan Indri Saputra. Luar biasa pembicara peserta kita dari berbagai wilayah Indonesia ya. Terima kasih, kami atas nama panitia mengucapkan apresiasi yang setinggi atas kehadiran Bapak Ibu. Semoga webinar ini bermanfaat bagi kita semuanya. Paling tidak bisa menjadi pemicu, pendorong untuk bisa bergerak, untuk bisa lebih sukses lagi ya. Sebelum saya serahkan ini kepada moderator, Nyantoro, saya akan ingin tutup dengan pantun sedikit. Mawar wangi kembang melati, selalu mekar setiap pagi. Rasa bahagia di dalam hati, moga lain waktu kita berjumpa lagi. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada yang kata yang salah, jangan disimpan di dalam hati. Saya Ferus Hardian dan atas nama Pak Bagio dan Ibu Eva dan panitia ucapkan terima kasih. Sampai jumpa lagi di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ferus Hardian yang telah menjadi moderator dengan luar biasa. Dan dengan ini webinar yang diselenggarakan atas kerjasama Politeknik LP3I Jakarta dan Politeknik PGRI Banten kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Hussein,